sebelumnya saya akan sedikit memberikan overview terkait Bu Dwi Arisa Putri. Jadi Bu Dwi Arisa Putri ini salah satu dosen pengajar di program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sejak S1, Bu Dwi Arisa Putri ini sudah ber-KKN di Jepang ya. Jadi dari S1 sudah ber-KKN di Jepang melalui program service learning ya. Kemudian itu terjadi di tahun 2011. Kemudian selanjutnya pada saat menempuh pendidikan master di Universitas Hasanuddin, Bu Dwi Arisa Putri mendapatkan beasiswa Joint Degree Master Course kurang lebih setahun di Ehime University kalau saya tidak salah. Kemudian Bu Dwi Arisa Putri ini rencananya sepertinya ya masih akan melanjutkan pendidikan di Jepang. Mungkin baginya negeri Sakura ini sesuatu yang sangat samping ya, sehingga dari S1 hingga S3 beliau masih consistently akan bersekolah di Jepang. Untuk lebih jelasnya terkait negeri Sakura, saya langsung persilahkan kepada Bu Dwi Arisa Putri. Kurang lebih waktu yang diberikan adalah 20 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang siang ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan segenap panitia yang telah mewujudkan kegiatan ini. Oke, mungkin saya harus cepat karena waktunya terbatas. Oke, saya bisa share screen ya, Bu? Ya, silakan di share screen sendiri atas permintaan. Oke. Tunggu, ini saya. Oke ya, jadi mungkin presentasi saya agak sedikit spesifik karena ini menyangkut joint degree, di mana joint degree ini hanya mewadahi untuk beberapa universitas ya. Jadi saya beri judul Strategi Menembus Beasiswa Jepang, tetapi secara umum saya akan menjelaskan mengenai cara-cara atau tips lain untuk mendapat beasiswa ke Jepang. Oke, pertama kita harus tahu program, saya perkenalkan programnya dulu ya, namanya SUIJI, Six University Initiative Japan Indonesia. Jadi sesuai dengan namanya, ada 6 universitas yang berinisiatif untuk melakukan salah satu program kolaborasi riset Jepang dan Indonesia. Untuk di Indonesia, universitas apa saja? Yang pertama ada Universitas Hasanuddin, yang kedua Universitas Gadjah Mada, dan yang ketiga adalah Institut Pertanian Bogor. Jadi bisa dilihat beberapa ada 6 rektor yang membentuk konsorsium tersebut ya. Ini sudah dimulai dari 2011 sesuai dengan yang dikatakan oleh moderator tadi bahwa awalnya program itu dibentuk mulai tahun 2011. Jadi saya berangkat KKN dengan konsorsium ini dan alhamdulillah kembali lagi di tempat yang sama, universitas yang sama untuk S2. Oke, saya akan jelaskan mengenai Ehime ya. Banyak yang mungkin tidak tahu Ehime itu di mana ya, yang cuma tahu mungkin Tokyo, Osaka, Kyoto, dan lain-lain, Hiroshima, dan lain-lain ya. Oke, bisa dilihat yang warna hijau. Ini Ehime ya, Pulau Shikoku. Jadi di Pulau Shikoku itu ada 4 prefecture. Ada Ehime, Kochi, Kagawa, dan Tokushima. Nah, yang masuk konsorsium hanya Ehime, Kochi, dan Kagawa. Mungkin bisa dilihat untuk websitenya ya. Ada Kochi dan Kagawa. Oke, dan untuk fundingnya, beasiswa ini disponsori oleh JASO, Japan Student Services Organization, jadi bukan dari pemerintah Jepang, tetapi dari lembaga independen yang mewadahi mahasiswa Jepang dan mahasiswa internasional yang ingin belajar ke Jepang. Nah, untuk beasiswa saya beritahu bahwa dari dulu sampai sekarang ya, dari 2011 sampai 2020, artinya sudah 9 tahun, jumlah beasiswanya masih sama, sebanyak 80.000 yen. Tetapi untuk itu sangat pas ya, menurut saya. Jadi, cuman sekitar 9 juta kalau rate-nya sekarang 375 mungkin ya. Sampai sekarang masih sama, 80.000 yen, sekitar 9 lebih. Oke. Nah, informasi apa yang dibutuhkan? Karena ini menyangkut dengan joint degree ya, jadi programnya agak khusus.
Jadi joint degree itu merupakan program kolaborasi riset seperti yang saya katakan tadi antara dua universitas, home dan host. Nah, pada saat saya, home universitas itu adalah Unhas dan yang host adalah EHIME. Sebenarnya saya mau pindah ke Kagawa karena pada saat KKN saya sudah ke EHIME, tetapi ada permasalahan untuk pembimbing, jadi saya tetap mungkin takdirnya kembali lagi ke EHIME. Berikut dengan universitas lain ya, kalau home-nya IPB, UGM, berarti host-nya tergantung pada saat mereka diterima di universitas apa. Oke, harus yang informasi yang dibutuhkan untuk kalian yang ingin berangkat ke Jepang, Anda misalnya identifikasi, misalnya Anda sudah berada di salah satu universitas untuk melanjutkan S2. Anda harus identifikasi kira-kira MOU apa yang sudah ada dengan universitas lain, khususnya untuk luar negeri ya. Itu salah satu tips dari saya. Nah, yang ketiga, jelas kita harus tahu universitasnya apa, departemennya apa, jurusan, dan dosen yang prospektif untuk menjadi tujuan studi. Jadi, misalkan Anda mau ke Tokyo, tapi jurusan Anda mungkin tidak ada di Tokyo ya, jadi Anda harus cari universitas yang memang mewadahi untuk jurusan Anda. Berikut dengan departemennya, meskipun departemen Anda cocok, tetapi mungkin jurusan atau minornya kurang cocok, nah itu harus disesuaikan lagi, terlebih dengan dosennya. Dosen tersebut harus prospektif. Kalau kita beberapa cerita teman-teman yang ada di Jepang ya, kalau masalah pembimbing itu kita harus klop dengan pembimbing karena pembimbing merupakan salah satu orang yang betul-betul harus kita patuhi kalau di Jepang ya, budayanya seperti itu. Jadi makanya kita harus klop dengan dosen yang akan menjadi pembimbing kita. Nah, Anda harus tahu berapa kisaran beasiswa karena biasanya hanya di-cover mengenai biaya kuliah, tetapi literatur, penelitian, dan biaya hidup itu harus biaya sendiri. Nah, itu yang berat menurut saya ya, karena kalau ke Jepang, kalau misalnya Anda punya keuangan yang baik, ya mungkin Anda bisa meng-cover itu, tapi bagi yang tidak punya, itu Anda harus berhati-hati, karena Anda harus lihat beasiswa itu meng-cover apa saja. Oke, yang keempat ya, kelima. Ini jelas penguasaan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya Anda merasa Anda masih kurang, ataupun ya kurang penguasaan bahasa Inggrisnya ya, otomatis Anda harus belajar lagi ya, otomatis dengan mengambil tes, misalnya IELTS, IBT, ITP, dan lain-lain. Nah, khusus untuk bahasa Jepang yang berada di Makassar, Anda bisa ke tempat kursus di Kawari Bung KN ya, ada Instagramnya. Ini saya bukan promosi, tapi karena saya lulusan dari situ, saya belajar selama 3 tahun, jadi saya bisa bilang bahwa dia adalah, Kawari ini merupakan lead untuk belajar bahasa Jepang, jadi bisa ke sana yang berada di Makassar ya. Oke, yang selanjutnya, Anda harus cari PPI yang ada di sana. Persatuan Pelajar Indonesia, menurut saya ini sangat penting, karena di situ kumpulnya mahasiswa yang ada di daerah tersebut. Jadi Anda bisa menghubungi mereka, mencari informasi, dan bertanya ya, untuk sebelum Anda berangkat atau sebelum Anda apply. Terakhir, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di kampus tujuan atau kenalan lainnya, apalagi berada di bawah sensei yang sama. Itu sangat penting. Jadi Anda tahu karakter sensei itu seperti apa, karena banyak kegagalan yang terjadi di Jepang adalah mereka tidak selesai karena mereka tidak klop dengan pembimbing mereka. Jadi mungkin berhenti di tengah jalan ya, seperti itu istilahnya. Oke, sekarang kita ke seleksi administrasi. Nah, yang selalu saya tekankan pada junior-junior saya pada saat mendaftar beasiswa itu perbaiki niatnya ya, karena jangan sampai Anda apply beasiswa hanya untuk ke luar negeri. Bukan itu, dan itu akan tergambar pada saat Anda wawancara. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan dari pewawancara, jadi Anda harus punya niat yang baik, saya ke luar negeri untuk apa. Oke ya. Yang kedua, jelas ya Anda harus punya paspor. Jadi yang belum, silahkan Anda buat. Itu merupakan salah satu mungkin pemantik ya bagi Anda bersemangat untuk keluar negeri. Jadi buatlah paspor secepatnya. Oke, batasan usia. Jepang itu terkenal dengan negara yang membatasi usia untuk pelamar ya. Jadi misalnya S2 sampai 35 tahun dan S3 sampai 40 tahun. Tetapi untuk program ini karena S2 mungkin sudah jelas bahwa tidak ada yang mungkin sampai 40 tahun ya untuk mendaftar. Oke, TOEFL, PBT, IBT, dan IELTS. Saya sarankan untuk tidak lagi menggunakan PBT ya, karena Jepang sekarang sangat membutuhkan IBT. Jadi IBT atau TOEIC, tapi saya lebih sarankan untuk IBT karena IBT mungkin lebih gampang untuk diperoleh ya. Berikut dengan
IELTS. Biasanya IBT itu sekitar 80, saya tidak tuliskan karena setiap tahun itu akan berubah. IELTS mungkin sekitar 6,5 untuk S2. Nah, apalagi yang punya JLPT untuk N3 ataupun mungkin N2, nah itu mungkin merupakan salah satu poin plus bagi Anda yang melamar beasiswa karena sudah diyakin bahwa Anda belajar bahasa dan kebudayaan. Oke, jumlah SKS yang dilulusi ya untuk semester 3 biasanya kita berangkat saat pengajuan proposal, tetapi pada saat saya dulu saya baru beranjak untuk semester 2, selesai semester 1 saya berangkat karena mungkin ada perubahan ya. Jadi program ini setiap tahunnya bisa berubah-ubah. Jadi harus update yang bagi mahasiswa yang berkuliah di 3 universitas itu. Oke, kurikulum vitae jelas ya untuk pakai bahasa Inggris. Yang terakhir, transkrip nilai. Untuk sekarang, silahkan Anda terjemahkan memang transkrip nilainya ke pusat bahasa atau penerjemah yang tersumpah. Oke, rencana penelitian harus berbahasa Inggris. Oke, lanjut. Untuk seleksi wawancara. Nah, karena sampai sekarang temanya juga masih sama, Agriculture in the Tropics, jadi Anda harus match-kan antara penelitian, apa yang Anda ingin lakukan. Harus jelas dan tepat sasarannya ya. Khususnya untuk metodologi penelitian. Kira-kira Anda akan lakukan kapan, analisisnya seperti apa, karena berkaitan dengan ini ya, permasalahan biasa yang dilakukan, dan saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa untuk ini, karena saya kan observational design, jadi harus ke lapangan. Bagi Anda yang mungkin kurang berbahasa Jepang, Anda harus berinteraksi dengan masyarakat pedesaan, orang-orang Jepang, tetapi bahasa Jepang Anda kurang, jadi itu harus hati-hati. Apalagi tidak ada yang membantu untuk khusus orang Jepang ya untuk membantu penelitian, apalagi ada penelitian di sana. Beda halnya dengan experimental design. Saya tidak bilang bahwa dua jenis penelitian ini ada plus minus. Semua mungkin punya tingkat kesulitan yang sama. Kalau Anda di lab ya Anda harus mungkin di lab sampai subuh, tengah malam atau waktu-waktu yang tidak ini ya tidak baik untuk kita ke kampus. Tetapi saya sarankan kalau yang mau penelitian ke Jepang, apalagi khusus untuk ke lapangan, Anda harus bisa berbahasa Jepang. Minimal ya, mungkin Anda bisa bercakap ya, strukturnya tidak bagus, tetapi Anda mengerti dan mereka mengerti, itu mungkin sudah cukup. Tapi kalau beda dengan yang di Indonesia, jadi harus juga memperhitungkan dengan waktu dan tema penelitian. Oke, masih dibutuhkan juga pengalaman organisasi Anda apa, kerjanya mungkin sebelumnya apa, Anda terkait dengan penelitian seperti apa, jadi lebih banyak pengalaman penelitian Anda, maka akan meyakinkan pewawancara bahwa memang Anda mahasiswa yang aktif. Selesai S1 ya, Anda tidak menganggur, seperti itu. Nah, untuk persiapan menghadapi budaya, iklim, dan suasana yang berbeda pada saat studi. Nah, ada beberapa orang yang ke Jepang, itu mungkin stres, karena dengan budaya yang sangat strict, disiplin, dan lain-lain, belum lagi dengan iklim, bagi Anda yang mungkin tidak bisa bersesuaian dengan iklim subtropis, maka itu mungkin merupakan hal yang cukup menantang bagi Anda. Jadi Anda harus perhitungkan, menurut saya ya. Oke, penguasaan bahasa asing jelas, dan kesesuaian rencana penelitian dan bidang supervisor. Biasanya kalau ada supervisor sama ya, misalnya ya ini kalau lihat misalnya saya dari agribisnis, tetapi pembimbing itu mungkin bidangnya ekonomi rural ekonomik atau apa, mungkin bisa, tetapi itu tidak spesifik ya. Jadi saya pernah mendapat pengalaman seperti itu karena saya mau ke Kagawa. Saya sudah menghubungkan antara pembimbing saya di Indonesia dengan calon pembimbing yang di Jepang, tetapi akhirnya beliau menolak karena katanya tidak mampu untuk membimbing tema tersebut. Jadi saya dilempar lagi ke EHIME, akhirnya dicarikan pembimbing lagi, jadi kembali ke EHIME. Seperti itu ya. Jadi Anda harus lihat, Anda harus buat komunikasi yang intens dengan pembimbing, apa maunya beliau dan penelitian apa yang Anda akan lakukan ya. Oke, ini foto saya waktu kita kuliah di sana. Jadi sebenarnya ada plus minus ya kalau kita join degree, karena ini ada 3 universitas, jadi kami keliling untuk berkuliah. Ini di Kochi bersama dengan rektornya, dan kami pada saat musim panas kami ke Kagawa University. Oke, manfaat dan tantangan GDP. Nah ini ya, kesesuaian pemahaman penelitian antara pembimbing universitas di home dan host. Jadi sebelum berangkat Anda harus mencari pembimbing Anda yang di Indonesia, Anda harus memberikan pemahaman ini yang akan saya lakukan, kalau mereka cocok, ya itu mungkin akan lebih baik ya daripada mungkin pada saat Anda pulang, Anda baru lagi berkonsultasi, jangan sampai penelitiannya diulang.
seperti itu. Berikut juga dengan yang di host university. Tapi biasanya untuk Jepang di Jepang biasanya mereka mewadahi ya. Nah, untuk durasi penelitian, saya kira untuk yang di Indonesia Anda harus mungkin prepare untuk masalah waktu dan keperluan penelitian Anda. Jadi sebelum Anda berangkat, Anda harus memang mempertimbangkan itu pada saat Anda pulang, Anda bisa menyelesaikannya. Memperoleh kesempatan kuliah di beberapa universitas tadi, dan memperoleh banyak pengalaman hidup dan jaringan yang luas. Dan ini foto untuk presentasi terakhir ya, dari penelitian kami ditemani dengan supervisor. Study in Japan. Kalau saya mau kasih tips sebelum Anda ke Jepang, apabila ya mungkin menurut saya ya, menikmati hidup di Jepang itu kita bisa berkomunikasi, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi sebaiknya sebelum Anda ke sana, Anda harus belajar 3 huruf ini. Ada hiragana, katakana, dan kanji. Untuk kanji itu mungkin memang sangat sulit bagi kita, apalagi kita terbiasa dengan alfabet ya, sejak kita lahir. Kanji pun itu juga sangat orang Jepang pun masih kewalahan, tetapi apabila Anda tahu kanji-kanji dasar, ya Anda bisa membaca tulisan-tulisan yang ada di sana, karena pada saat Anda sampai, tidak banyak orang yang bisa berbahasa Inggris. Anda bisa buka website untuk Max, ini beasiswa dari pemerintah Jepang, ini yang mempunyai banyak banyak programnya banyak, ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Anda juga bisa update mengenai Japan Foundation, ada Instagramnya, ini sangat update mengenai pembelajaran bahasa Jepang. Dan kalau Anda search, pasti keluar semua beberapa universitas atau program beasiswa yang mewadahi Anda untuk mungkin bisa berangkat ke Jepang. Ini alamat email saya yang mungkin mau diskusi ataupun kita sharing, boleh ke sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemateri kedua, dalam hal ini Bu Dwi Ahrisa Putri telah menyelesaikan pemaparan materinya, tapi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wadek dan Pak Wadek, Pak Pertahut yang juga sempat bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas atensinya, Bapak dan Ibu Wadek. Kemudian selanjutnya, mungkin kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh Bu Dwi Ahrisa Putri itu bahwa selain menguasai bahasa Inggris, kalau pengen ke Jepang, tentunya of course kita harus paham juga bahasa Jepang itu sendiri ya, karena penduduk pada umumnya pasti pahamnya bahasa Jepang secara umum. Baiklah, selanjutnya karena waktunya sudah masuk, saya akan menyapa pemateri kedua yang di-switch menjadi pemateri ketiga. Waode Nurmayani, adik saya sudah hadir di sini? Waode Nurmayani? Waode Nurmayani belum bisa bergabung, tetapi seminar ini kita ada batasan waktu, sehingga saya akan switch lagi ke pemateri selanjutnya. Teman saya yang sedang di Melbourne, apakah sudah bisa bergabung? Ada Yulian Ali? Yuli? Halo Yulian Ali, apakah? Iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Halo, bisa. Sip. Jadi, saya pindah laptop, saya disertai dulu. Oke. Karena pemateri kedua dalam hal ini Waode Nurmayani dalam kesulitan untuk mencari sinyal, sehingga kita akan switch lagi ya pematerinya, mungkin mudah-mudahan tidak ada masalah. Baiklah, sedikit gambaran tentang saya panggil adik saja karena masih sangat muda juga. Jadi Yulian Ali ini sudah lama akrab dengan saya ya, semenjak kita ikut English meeting di Al-Markas, kami sudah akrab sekitar 10 tahunan yang lalu mungkin. Jadi ini salah satu representasi dari perempuan yang sangat aktif dan inovatif dalam apalagi terkait programs dan kegiatan-kegiatan charity atau sosial. Jadi ada beberapa yang saya highlight terkait program yang diikuti. Yuliana Ali juga ini pernah ke Jepang melalui program Genesis. Saya lupa tahun berapa ya, karena belum dikirimkan CV-nya. Kemudian 2014 Kak. Oke. Kemudian pernah juga ikut program yang diikuti seperti Pak Ihsan Wisely ya, ke Amerika. Kemudian tahun 2019 ya, kalau saya tidak salah ingat, Yuli juga mengikuti salah satu konferensi di New York ya, tahun 2019.
Kemudian sehari setelah pulang dari New York, langsung interview untuk mendapatkan beasiswa LPDP, dan sudah rezekinya kan, dia langsung tembus juga waktu itu. Jadi cuma sekali tes, LPDP jadi kemudian lulus di salah satu universitas di Australia, Fakultas Hukum kalau saya tidak salah, di Uni of Melbourne. Oke, mungkin itu secara singkat, nanti lebih jauh akan dipaparkan langsung oleh pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan, saya beri waktu kurang lebih 20 menit. Oke, Kak. Wait, saya matiin dulu dari laptop, dari handphone. Oke. Tolong panitia terima ya. Saya masuk lewat laptop, tadi lewat handphone. Hostnya. Tunggu host untuk terima. Kak, tolong. Halo Yuli? Halo? Ada masalah teknis ya? Enggak. Tadi saya online di handphone karena ada call lewat laptop, ada mentorship program tadi dari kampus. Ya, kami mohon maaf. Ini Yuli sebenarnya masih ada kegiatan di kampus mungkin ya, tapi saya minta untuk segera mengisi acara. Mudah-mudahan sudah siap ya? Iya, hari ini ada sesi mentoring Kak, tapi nggak apa-apa, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya Kak, dan selamat pagi menuju siang untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan yang dari benua lain. Ada juga yang di Eropa ya, Belanda ya tadi ya kalau nggak salah. Untuk semua pemateri juga, halo, selamat pagi. Ini senang sekali dapat kesempatan untuk sharing hari ini. Yuli, suaranya kedengaran nggak suara saya Kak? Oke. Kak Ika? Tadi Halo Kak Ika? kedengaran, bukan? Suaranya kedengaran. Iya. Ini mungkin karena semua orang juga lagi pada pakai WiFi jadi hilang-hilang. Okay. Oh ya, minta maaf. Sudah oke? Udah jelas? Ya, sudah. Udah kedengaran? Oke. Langsung saja ya, karena tadi kayaknya kita semua diburu-buru dengan 20 menitnya. Jadi supaya tidak berlama-lama, oke ini. Kelihatan Kak screen-nya? Screen-nya belum kelihatan? Oh, really? Wait. Please double click to enter full screen mode. Tapi udah kelihatan ya? Sudah fix. Oke. Udah ya? Sudah. Oke. Sip. Oke, jadi hari ini sharing scholarship ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau yang udah bersedih, nama saya Yuliana Ali, teman-teman boleh panggil saya Yuli. Saya panggil teman-teman saya rekan panjang, untuk kakak-kakak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi nggak apa-apa, panggil teman-teman. Oke, nama saya Yuliana Ali, bisa dipanggil Yuli. Jadi untuk perkenalan awal, education background saya, jadi ini saya anak ilmu hukum UIN Aladin Makassar. Jadi ini kenapa
kemudian di highlight warna merah, itu semoga jadi penyemangat buat teman-teman yang dari unsur BAR juga. Poinnya adalah tidak jadi masalah kita dari kampus mana, yang penting adalah kita mau mengusahakan apa, kayak gitu. Jadi saya pun dari UI Naladin Makassar, S1-nya, kemudian sebelum sampai ke tahap sekarang kuliah di Melbourne, ngambil master hukum, itu ada hal-hal yang saya lakukan yang mungkin bisa jadi batu loncatan sebelum mendaftar untuk beasiswa LPDP. Nah, pertama ketika di tahun 2014, kalau saya nggak salah itu saya semester 5, saya mendaftar untuk exchange program ke Jepang. Nama programnya itu Genesis Program. Saya dan alhamdulillah untuk pertama kali dapat pengalaman ke luar negeri untuk exchange program. Itu di 2014. Nah, teman-teman saya sarankan dari semua tadi pemateri yang sudah menjelaskan materinya itu, kita bisa lihat bahwa ada banyak program yang teman-teman bisa apply, baik yang masih berstatus mahasiswa. Dan status mahasiswa ini yang paling akan banyak kesempatan untuk explore exchange program ataupun short course. Kedua, masih berstatus sebagai mahasiswa, saya daftar untuk exchange program Wisely sama dengan Pak Ihsan tadi ya. Kalau dia 2016, saya berangkatnya di 2015. Jadi saya daftar itu ketika saya KKN, jadi tidak ada masalah, mau sibuk-sibuk ngurus skripsi, itu masih ada kesempatan untuk apply buat exchange program. Dan saya alhamdulillah dapat, dan saya dapatnya di University of Massachusetts, di Amherst, jadi di 2015. Nah, ketika saya daftar ini, itu di tahun terakhir kuliah, tapi saya menyelesaikan kuliah lebih cepat, jadi saya kuliahnya itu 3 tahun 7 bulan, jadi berangkat untuk ikut exchange program Wisely ini, itu udah selesai 1, kayak gitu. Jadi, ikut Wisely ini sebenarnya daftarnya status mahasiswa, tapi berangkatnya karena udah wisuda di April, dan seberangkatnya kalau nggak salah itu September. Kayak gitu. Jadi itu exchange program yang saya ikuti ketika status mahasiswa. Nah, sebenarnya ketika lolos Wisely ini, Wisely program itu masih ada kegiatan-kegiatan lanjutannya. Jadi masih ada Wisely Summit-nya itu di Malaysia setelah kembali. Jadi tiap tahun sebenarnya alumni-alumni Wisely itu akan ada annual meeting. Jadi ada pertemuan per tahun dengan Obama, karena kebetulan program ini dibawa inisiasi Presiden Barack Obama di 2013 kalau nggak salah. Nah, untuk tahap yang sekarang saya jalani, seperti yang disampaikan oleh Kak Ika, saya sedang berkuliah di Melbourne, di Australia, mengambil Master of Law. Jadi saya ngambil Master Hukum di sini dengan scholarship dari LPDP. Kayak gitu. Oke, kalau dijelaskan tadi, beasiswa LPDP ini, saya dapatnya jalur reguler, jadi teman-teman nanti boleh cek eligible-nya teman-teman, apakah teman-teman bisa afirmasi ataupun reguler. Kalau saya sendiri, karena saya tidak termasuk jalur afirmasi, jadi saya daftarnya jalur reguler, kayak gitu. Nah, saya mau tekankan di sini untuk masalah-masalah teknis, misalnya kayak IAT requirement, kemudian proses pendaftaran, sebenarnya bisa kita lihat di website. Jadi, seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelum-sebelumnya, bahwa yang menjadi pertanda, yang menjadi pembeda bahwa yang benar-benar serius untuk daftar beasiswa itu bisa lihat dari pertanyaannya. Untuk hal-hal teknis yang sebenarnya kita bisa eksplor sendiri, itu jauh lebih baik jika teman-teman cari tahu sendiri. Karena itu excitement-nya akan berbeda ketika kita yang explore lebih, kayak gitu. Jadi ketika kita bertanya ke mentor atau orang-orang atau yang sudah dapat beasiswa, pertanyaan kita itu pasti berbeda. Pertanyaan kita lebih spesifik lagi, bukan masalah-masalah teknis. Misalnya informasi beasiswa, apa dan sebagainya. Itu sangat banyak yang ngechat, nge-WhatsApp, nge-DM, nanya, apa sih tips, apa sih, gimana sih cara daftar beasiswa,
apa sih persyaratannya, hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita temukan sendiri lewat Google. Jadi tolong manfaatkan dengan baik internet ini. Jadi internet ini betul-betul hal yang saya boleh katakan pribadi itu saya jarang boleh dibilang saya tidak bertanya ke kayak senior-senior tentang apa sih persyaratannya apa dan sebagainya. Saya baru mentok ketika misalnya kayak nulis essay, itu kan hal-hal yang menjadi persyaratan yang kita memang butuh feedback kayak gitu. Jadi di pembeda antara teman-teman yang betul-betul serius untuk daftar beasiswa adalah sejauh mana teman-teman eksplor kayak gitu. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang gimana sih daftar Wisely, gimana sih daftar LPDP, dan sebagainya, karena jujur untuk masalah persyaratan, masalah proses, administrasi, interview, itu semua teman-teman bisa dapat di websitenya dan sangat-sangat lengkap. Bahkan mungkin kita yang ditanya itu bisa lebih out of date dibanding teman-teman ekspor sendiri, karena biasanya misalnya saya dapatnya di 2018 atau 2019, itu akan berbeda, ada kebijakan-kebijakan baru di persyaratan beasiswa 2020. Jadi supaya kita tidak tersesat, hanya bertanya ke orang-orang yang sudah dapat, mending jauh lebih baik kita cari sendiri. Hal-hal teknis yang butuh feedback itu baru ditanyakan ke orang-orang yang sudah dapat beasiswa. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi saya dalam mengejar beasiswa, jadi ini personal aja ya. Apa sih nilai-nilai atau value yang saya pegang untuk kemudian sampai di titik sekarang, kayak gitu. Nah, saya selalu percaya bahwa beasiswa itu tentang belief. Jadi ada katanya, the reason so many people struggle to sell is because they don't believe in what they are selling. Jadi kita harus paham bahwa mengejar beasiswa adalah menjual diri, kayak gitu. Dalam hal yang positif ya. Saya tidak bermaksud mengatakan menjual diri, ini jual diri benar, bukan. Jadi bagaimana kemudian kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang layak untuk dapat beasiswa itu. Nah, tapi sebelumnya belief itu harus dari diri kita sendiri dulu. Jadi jangan sampai kita cuman mau tapi internalisasi belief itu tidak ada atau belum sampai. Karena pada prosesnya nanti akan ada banyak gangguan, ada banyak challenge, ada banyak tantangan yang harus teman-teman hadapi. Jadi for the first, untuk mimpi yang sedang kita genggam ini, kita harus believe, kita harus percaya bahwa apa yang saya perjuangkan ini memang layak untuk diperjuangkan. Mimpi untuk sekolah, misalnya sekolah ke luar negeri, adalah hal yang harus diusahakan. Dan saya percaya bahwa saya bisa, kayak gitu. And next. Oke, nah karena tadi kita sudah percaya dan ya namanya juga proses usaha untuk dapat beasiswa itu pasti dibarengi dengan hard work dengan persistence ya. Jadi kerja keras dan komitmen. Nah biasanya kita untuk apalagi mahasiswa kita biasanya untuk orang-orang yang sukanya berkomunitas, sukanya harus jalan sama-sama, itu mungkin self determination-nya harus dibentuk, harus dibangun lebih kuat lagi, fondasinya harus lebih bagus lagi, karena saya sangat menyarankan teman-teman punya self determination yang bagus dari belief tadi, kayak gitu. Jadi, don't let people who gave up on their dreams talk to you out of going after yours. Jadi biasanya karena kita mungkin di perjalanan merasa ternyata tantangan mendapatkan beasiswa itu sangat-sangat berat. Kenapa saya bilang sangat-sangat berat ya? Ada banyak hal yang harus dipersiapkan dari sisi administrasi, kemudian kemampuan bahasa Inggris, untuk menghadapi sesi interview dan menulis essay, bahasa Inggris sangat-sangat dibutuhkan. Nah, biasanya ketika kita sudah merasa, wah, ternyata berat. Nah, saya sangat menyarankan teman-teman untuk tidak mendengarkan orang-orang yang kemudian mundur ataupun menyerah dan tidak lagi mau memperjuangkan beasiswanya, kayak gitu. Jadi self-determination-nya harus kuat, betul-betul kuat. Jadi jangan menyerah hanya karena orang-orang yang kita tanyakan itu memilih, jangan nih, karena saya juga kemarin kayaknya
susah sekali itu. Jadi kayak jangan pakai standarnya orang kayak gitu. Tapi tetap harus kerja keras dan pantang menyerah kayak gitu. Oke. Ini nggak banyak sih. Saya sengaja nggak panjang-panjang karena saya tahu kita masih ada sesi tanya-tanya, kemudian nanti juga ada pemateri lain yang saya rasa bisa cover hal yang saya miss. Nah, di sini today's accomplishment were yesterday's impossibility. Ini foto di gate Melbourne University. Kalau saya boleh jujur, tantangan untuk sampai di titik ini juga lumayan berat. Saya kalau nge-flashback kembali itu untuk duduk sebagai seorang mahasiswa master hukum di salah satu 10 universitas untuk law school terbaik dunia, karena kebetulan kemarin baru rilis itu Melbourne Law School itu urutan ke-10 kayak gitu. Nah, tantangannya adalah kenapa saya harus di sini itu kembali ke tahap awal yang saya bilang tentang LPDP. Saya jalur reguler di mana list universitasnya itu sangat terbatas. Saya cuma boleh ngambil Stanford, Harvard, LSE, UCL, pokoknya semua top kampus kayak gitu. Dan law school-nya lumayan standarnya. Yuli? Yuli, oke, suaranya hilang. Halo Yuli. Halo Yuli. 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 Halo Yuli. Oke, Bapak Ibu, kita tunggu lagi ya, masih ada waktu, dan mungkin untuk Yuli ini saya akan extend waktunya kalau misalnya sudah bisa join kembali. Halo Yuli? Yuli? Halo? Halo Yuli? Yuli? Oke, sambil menunggu Yuliana Ali untuk kembali join di Zoom meeting kita. Halo Yuli? Halo? Sorry, tadi sempat hilang, jaringannya langsung hilang. Nggak tahu ini. Kita sebenarnya waktunya sudah sampai ya, tapi saya tetap memberikan perpanjangan waktu, mungkin bisa dipaparkan lagi kurang lebih 3 sampai 5 tadi sebenarnya udah terakhir juga sih Kak. Ya, oke. Ini masih screen saya ya yang kebaca ya? Screen saya masih kebaca nggak Kak? Tunggu. Maaf ya, ini masalah. Ya. Masih ada ya screen-nya ya? Atau enggak? Belum kelihatan, belum tampil. Oh gitu. Iya. Sorry. Udah ya? Oke. Silakan dilanjut. Oke. 1 menit aja Kak, karena tadi sebenarnya udah closing juga. Oke. Saya nggak tahu ini ternyata negara Australia juga wifi-nya bermasalah. Oke. Jadi itu ya, saya cuma mau bilang bahwa di titik sekarang itu adalah ketidakmungkinan yang kita lihat di hari-hari kemarin. Saya pun begitu, sebelum sampai duduk di sini menjadi seorang mahasiswa master hukum, saya banyak mempertanyakan kembali ke diri saya, layak tidak, tapi ya itu tadi belief saja. Oke, so I think that's it.
Itu aja ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman, khususnya teman-teman dari Unsur Bar, itu memanfaatkan kesempatan dengan baik sebagai mahasiswa, kalau bisa daftar action program, supaya setidaknya ada pengalaman nanti, udah ada hal yang bisa dijual kalau masalah portofolio, kalaupun tidak ya masih banyak hal yang teman-teman bisa jadikan bargaining power teman-teman ketika apply untuk beasiswa. Tapi ini cara yang saya pakai kemarin, saya daftar action program, kemudian terlibat juga di komunitas. Oh ya, jadi selain aktif di dunia akademik, selain memperbaiki nilai akademis, saya banyak berkomunitas yang kemudian membangun leadership saya, dan itu hal-hal yang juga saya pakai ketika menulis desai. Karena tadi seperti pemateri sebelumnya bahwa akan ada selalu pertanyaan tentang kontribusi, kayak gitu. Itu aja ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, silakan kita bahas sama-sama nanti di sesi Q&A-nya. Oke Kak, itu. Thank you semuanya. Oke, baik. Terima kasih kepada Yuliana Ali yang sudah menyempatkan waktunya, meskipun di tengah-tengah kesibukan sekarang hari ini pun masih sangat sibuk ya, tapi kita culik dulu 20 menit untuk hadir di sini. Oke, Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa yang saya banggakan, dari kesimpulan oleh 3 pemateri yang sudah memaparkan bahwa untuk menjadi scholarship hunters itu memang kita harus ada personal branding dulu ya. Seperti yang dikatakan Yuli tadi, harus ada nilai jual dalam tanda positif. Kemudian saya juga secara pribadi salah satu penerima short course ya. Jadi waktu itu saya ditolak 3 beasiswa bersamaan dan saya sudah patah hati ya. Tapi kemudian ketika saya sudah mengabaikan semuanya, tiba-tiba disuruh kirim CV untuk ikut di salah satu kampus di Taiwan itu. Jadi yang terpenting adalah kita perlu konsisten dan juga persisten untuk mengejar apa yang sudah kita cita-citakan atau mimpikan. Baiklah, di sesi pertama ini sudah selesai dan kami dari panitia tadi sudah membuka sesi tanya jawab yang akan saya bacakan langsung satu persatu pertanyaannya, dan saya langsung sounding ke kepada pemateri yang sudah yang terkait pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan pertama ditujukan untuk Ibu Dwi Ahrisa Putri ya. Ibu Dwi Ahrisa Putri monitor. Halo? Ibu Dwi Ahrisa Putri? Dwi Ahrisa Putri. Oke. Halo. Ini pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu. Simple. Tolong dijawab secara singkat, padat, dan jelas ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara agar mudah untuk bisa lolos ke negeri Sakura, dan apa suka dukanya kuliah di Jepang? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Langsung dijawab untuk mengefisienkan waktu. Bagaimana caranya ya untuk kuliah, untuk dapatkan beasiswa ke Jepang ya? Pertama ya, Anda harus memperkaya pergaulan Anda, koneksi Anda. Apabila Anda ingin ke Jepang, ya Anda harus rajin-rajin untuk bergabung mungkin komunitas orang-orang yang suka dengan Jepang, ataupun ada simposium yang banyak peneliti-peneliti Jepang. Jadi cara saya untuk memaintain dari pada saat saya sebelum KKN ya sampai sekarang, saya banyak bergaul dengan orang Jepang. Jadi teman-teman saya yang silih berganti datang dan pergi, berikut juga dengan sensei dan beberapa peneliti itu, saya selalu ikut. Jadi apapun kegiatan, sebisa mungkin saya ikut. Dari situ kita dapat informasi bahwa ada lagi program yang lain seperti ini, caranya seperti ini, tahun ini mungkin persyaratannya berubah atau yang lain-lain. Yang kedua apa tadi? Suka duka hidup di Jepang atau di negeri Sakura? Honestly, tidak ada dukanya ya kalau saya, menurut saya. Saya suka sekali di sana, hidup saya cocok di sana mungkin ya. Saya sehat, saya bersemangat, dan ya itu mungkin 1 tahun saya tidak pernah homesick, saya tidak pernah mau pulang atau segala macam karena cuaca cocok dan budaya sangat cocok. Saya suka dengan kehidupan yang sibuk dan on time ya, seperti itu. Tidak ada duka sih menurut saya. Mungkin beberapa orang yang tidak terbiasa seperti saya bilang tadi, culture shock yang orang Jepang mungkin
sangat individualis, banyak peraturan dan lain-lain. Itu mungkin salah satu yang jadi tantangan buat orang-orang yang tidak bisa ini ya, yang tidak bisa mungkin mengadjust dirinya pada saat dia sampai di sana. Oke, masih ada lagi? Saya bacakan sesuai dengan nomor urut pertanyaan. Mungkin sebentar masih ada lagi nih. Tapi selanjutnya pertanyaan ini akan ditujukan kepada Pak Ihsan dan juga Yuli terkait ini pertanyaan dari Kaslam dari UIN Alauddin Makassar. Pertanyaannya adalah apa syarat-syarat berkasnya untuk bisa apply ke Wisely. Kira-kira itu saya berikan kesempatan kepada Pak Ihsan dan juga mungkin bisa ditambahkan oleh Yuli terkait pertanyaan dari Saudara Kaslam. Silakan. Kalau di tahun saya 2016 itu yang pertama adalah mengisi form, yang dia itu akan mirip dengan CV, lalu essay, lalu surat rekomendasi. Untuk TOEFL pada saat itu mungkin hanya TOEFL ITP pun sudah bisa ya, 500 sudah cukup. Dan ya itu saja sih untuk syarat yang utamanya. Ya, Pak Ihsan sudah Pak. Mungkin Yuli ada yang mau ditambahkan? Sama sih untuk administrasi tuh kayak gitu, ngisi saja formnya dan kayaknya cuma 4 lembar, itu udah jadi tiket kalian buat ke Amerika. Nah, untuk masalah TOEFL sebenarnya itu preference aja ya, Pak. Kayaknya nggak harus, ya. Jadi kalau nggak ada TOEFL tapi kalian bisa meyakinkan si pemeriksa reviewernya bahwa kalian mungkin terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris, itu bisa jadi salah satu poin kayak gitu untuk bahasa Inggrisnya. Karena nanti ada interview to make sure that you can speak English or not. That's it. Terpenting mungkin ini ya. Terpenting mungkin essay ya, essay dan rekomendasi. Dan rekomendasi itu yang harus diutamakan bukan dari orang yang punya jabatan paling tinggi, tapi orang yang bisa memberi istilahnya sertifikasi begitu. Jadi kalau saya guru bahasa Inggris itu akan lebih baik diberi rekomendasi oleh dosen jurusan bahasa Inggris dibandingkan rektor yang misalkan bidang keilmuannya adalah pertanian. Karena yang terpenting adalah bagaimana pemberi rekomendasi itu memberikan sebuah jaminan bahwa bidang yang sudah dia geluti itu sama dengan bidang yang digeluti oleh yang diberi rekomendasi, seperti itu. Oke, mungkin sudah clear. Mudah-mudahan saudara penanya bisa memahami dengan baik. Mungkin bisa kunjungi juga websitenya, di situ lengkap sih. Walaupun saya mungkin salah satu orang yang gagal untuk apply beasiswa ini. Saya sudah pernah coba 2 kali. Oke, selanjutnya saya masih ada pertanyaan dari Ibu Juniati Arwan Bulawan dari Universitas 11 November Kolaka. Ditujukan kepada Ibu Dwi Harisa Putri. Jadi pertanyaannya itu, apakah betul bahwa saat ini Jepang S2 dari Indonesia sudah tidak diakui lagi ya? Bisa dijawab secara singkat? Ini mungkin pertanyaannya bagaimana ya, S2 dari Indonesia tidak diakui? Katanya di Jepang S2 dari Indonesia tidak diakui. Saya juga kurang bisa memahami secara ini. Kira-kira apa maksud dari pertanyaan program ini? Saya ya, kalau untuk program saya, karena saya S2 di Indonesia, terus saya lanjut ke sana penelitian, kemudian pulang, ya karena mungkin joint degree, saya tidak mendapatkan 2 gelar ya, bukan double degree. Kalau saya joint degree, jadi saya penelitian di sana, istilahnya saya menumpang untuk kuliah dan penelitian, dan saya kembali lulus di universitas asal saya. Sampai saat ini saya kira tidak ada masalah dengan itu. Dan cerita mungkin teman-teman yang dengan kondisi yang sama, saya rasa tidak ada. Oke, Pak Ibu Juniati Arwan Bulawan, jadi menurut pemateri so far sebut ya, tidak ada masalah sama sekali. Jadi kalau Ibu berminat silahkan aja dicoba. Kemudian masih ada penanya selanjutnya dari Ibu Andi Irmayanti Idris. Pertanyaannya dari Universitas Barat ya. Pertanyaannya diajukan kepada Pak Ihsan. Kaika. Ya. Kaika, mungkin host bisa nge-mute teman-teman yang host minta tolong untuk biar tidak terganggu. Oke, saya lanjutkan ya. Ibu Andi Irmayanti Idris, pertanyaannya ditujukan kepada ketiga pemateri. Beliau meminta kira-kira apa motivasi dan tips yang paling perlu dimiliki oleh pelamar beasiswa itu agar bisa
mudah tembus atau bisa dapatkan beasiswa itu? Oke, silakan dijawab. Pertama saya persilakan kepada Yuli dulu. Silakan Yuli untuk menjawab pertanyaannya. Oke, motivasi dan tipsnya ya untuk mudah. Kayaknya kata mudah ini berat karena iya sepanjang yang saya tahu Mbak, beasiswa itu lumayan butuh perjuangan, bahkan mungkin ada yang udah double daftarnya untuk dapat, jadi mungkin bisa lebih cocok bagaimana untuk tidak pantang menyerah dalam daftar beasiswa kayak gitu. Kayak itu, persistence. Jadi tipsnya adalah why power, jadi harus jelas dulu kenapa kita mau daftar beasiswa, karena pada prosesnya nanti akan banyak challenge, banyak tantangan. Jadi kalau udah dari kitanya itu jelas mau ngapain dengan beasiswa ini, dengan tujuan kita studi, itu yang bisa maintain semangat kita kayak gitu. Jadi untuk masalah gimana caranya supaya mudah beasiswa, saya merasa lebih bagus ibarat untuk tidak mudah menyerah kayak gitu untuk daftar beasiswa. Oke, kedua untuk tipsnya masalah tips ya itu tadi selalu eksplor sendiri. Teman-teman manfaatkan internet dengan baik, cari informasi dulu, nanti mentok baru tanya ke orang-orang yang pernah dapat kayak gitu. Jadi jangan cuma mengandalkan orang-orang yang pernah dapat untuk tanya-tanya, apalagi masalah administrasi, hal yang sangat-sangat lengkap di handbook ataupun guidance dari beasiswa itu sendiri kayak gitu sih. Dan banyak-banyak berdoa. Berdoa dan berusaha ya, ora et labora. Ya, betul semangat. Mungkin masih ada yang mau disampaikan, Yuli? Sudah ya? Kak, itu sih, iya. Tuh, nanti mungkin dia saya pertanyaan lain lagi. Ke Pak Iksan mungkin, Pak Iksan ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin kalau di parafrase, menurut saya tuh beasiswa itu jalan ya, bukan tujuan. Jadi kalau misalkan tujuan saya pertama sebelum Wisely adalah membuat sebuah komunitas sosial yang membantu anak-anak. Nah, jalannya kebetulan adalah ikut beasiswa Wisely. Jadi Wisely itu membantu apa yang sudah saya kerjakan. Saya sudah mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebelumnya, ingin lebih baik, jalan untuk lebih baiknya itu adalah beasiswa FLTA. Jadi jangan memikirkan dulu beasiswa untuk didapatkan, tapi pikirkan dulu apa yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, apa yang kita lakukan sekarang itu sudah cukup atau belum? Kalau belum, cari beasiswa untuk membantunya. Jika sudah demikian, itu akan lebih mudah untuk menjelaskan ke pemberi beasiswanya. Yang kedua adalah beasiswa itu tidak hanya untuk orang-orang di bidang akademik atau orang-orang yang ingin mencapai pendidikan tinggi. Jadi cari beasiswa yang memang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita. Di Amerika itu, di Fulbright itu ada beasiswa CCIP. CCIP itu justru untuk S1 dan S2 itu tidak boleh. Yang diutamakan itu adalah orang-orang yang lulusan SMA. Yang dia itu walaupun belum kuliah, tapi masih sudah bisa menunjukkan bahwa mereka itu punya produk atau punya hasil untuk dikembangkan. Yang kedua, misalkan ada beasiswa teaching assistance di Perth, Australia. Itu justru untuk orang-orang yang sudah ambil S2, apalagi S3 itu tidak diperbolehkan. Justru yang dicari itu adalah fresh graduate S1 yang belum punya banyak pengalaman. Jadi poinnya adalah kita punya tujuan dulu, lalu cari beasiswa, dan pastikan bahwa beasiswanya itu memang sesuai dengan kondisi kita. Dan beasiswa itu tidak selalu untuk yang sudah achieve much, tapi ada beberapa atau banyak beasiswa yang justru mencari orang-orang yang masih dalam perkembangan awal. Oke, saya kira cukup jelas apa yang dipaparkan oleh Pak Ihsan. Mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Ibu Dwi Ahrisa. Ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup ya. Oke, cukup ya. Baiklah, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan, tapi sebelumnya mungkin saya juga ingin memotivasi mahasiswa yang sangat kami cintai, bahwa tadi Yuli menyampaikan bahwa untuk mengejar mimpi itu nothing impossible ya, dari kampus manapun, yang penting kamu konsisten dan juga persisten untuk mengejar apa yang sudah kamu mimpikan itu. Masih ada pertanyaan dari, saya tidak tahu ini Bapak, Ibu, apa mahasiswa ya, jadi saya sebut saja namanya, dari Tridi Ganita, Universitas Airlangga. Pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Dwi Ahrisa Putri, mohon disimak dengan baik. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara untuk bisa mengadakan dan mengikuti program Joint Degree di Jepang tentunya. Oke, langsung ya. Awalnya itu konsorsium terbentuk
untuk 6 universitas. Jadi kalau ada yang mau join lagi, itu mungkin harus dari upaya pejabat-pejabat kampus ya, rektor dengan rektor. Saya ingin masuk ke jadi kalau mau membuat seperti itu harus ada MOU antara universitas misalnya Erlangga dengan 3 universitas yang ada di Jepang. Jadi kalau mungkin ada 6 bisa menambah 7, tapi itu harus atas dasar kalau saya boleh simpulkan yang namanya interaksi. Kalau untuk ikut saya kira Panitia jangan di-unmute ininya ya, jangan di-unmute speakernya ya. Tolong Kak Dwi, unmute dulu Kak Dwi. Oke, sudah. Tolong diulangi kembali. kalau untuk membuat program joint degree itu harus ada persetujuan antara kampus dengan kampus. Jadi misalnya Universitas Erlangga harus punya MOU dengan universitas yang ada di Jepang. Kalau misalnya mau masuk ke program Suiji, harus rektor dari Universitas Erlangga berkoordinasi dengan rektor-rektor dari 3 universitas tersebut. Dan mungkin harus ada pertemuan lagi ya untuk memperbarui atau menambah kampus yang harus ikut untuk konsorsium tersebut. Karena pernah memang ada wacana bahwa UNG, kalau saya tidak salah Gorontalo juga mau katanya untuk ikut ke Suiji, tapi sampai sekarang masih 6 universitas. Jadi harus ada usaha dari pihak rektor. Nah, untuk mengikuti saya kira sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Yang paling penting adalah penelitian yang sesuai dengan tema. Dan mungkin saya lupa sebutkan tadi bahwa sayangnya untuk Suiji ini hanya dikhususkan untuk agrokompleks. Agrokompleks yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, dan beberapa jurusan yang hanya bisa diwadahi untuk itu. Jadi untuk sosial mungkin belum bisa. Oke, mudah-mudahan apa yang ditanyakan sudah bisa mewakili dari jawaban yang disampaikan oleh. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab, sehingga berikutnya akan saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Deden, salah satu PNS di pemerintah provinsi. Pertanyaannya adalah, saya PNS Pemprov sudah lulus kuliah S1 10 tahun yang lalu. Lalu apakah masih ada harapan bagi saya untuk bisa ke luar negeri ya? Dan kira-kira kalau ada di mana saya bisa mendapatkan informasi itu? Ini ditujukan kepada ketiga speakers. Mungkin saya persilahkan kembali kepada Yuli untuk bisa menjawab pertama kali. Halo Yuli. Oke, ya ada Kak. Untuk pertanyaannya, statusnya PNS dan mau beasiswa sudah lulus 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi pengalaman saya sendiri untuk LPDP sebenarnya ada LPDP afirmasi PNS. Jadi tadi boleh daftar LPDP dan daftar afirmasi PNS ataupun daftar AAS juga. Kebetulan teman-teman saya di sini itu kebanyakan adalah PNS-PNS dari Kemendagri, dari Kemenkeu, kayak gitu. Jadi boleh akses AAS, boleh daftar LPDP, sangat banyak beasiswa. Apalagi kalau statusnya PNS, itu biasanya salah satu privilege juga, karena sudah ditahu dia akan kemana setelah kembali, kayak gitu. Banyak sekali beasiswa. Oke, Pak Ihsan, ada yang mau ditambahkan, Pak? Sebenarnya kalau untuk berapa lama lulus setelah S1 itu biasanya tidak dipermasalahkan. Yang ada ditulis dalam syarat itu biasanya usia. Kalau YSILI kan maksimal 35. Kalau misalkan katakanlah lulus S1 24, 10 tahun, berarti 34 masih boleh ikut. Terus di Fulbright juga ada yang namanya program Humphrey. Humphrey itu untuk profesional yang sudah lebih dari 5 tahun bekerja, dan itu kuliah 1 tahun di Amerika non-degree. Jadi masih banyak kesempatan intinya. Oke, selanjutnya pembicara. Usianya katanya 31 sekarang tuh. Oh, usianya 31 ya, masih sangat memungkinkan. Ya, LPDP batasnya 35. 35, iya, bisa. Ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau saya untuk yang utamanya yang sudah bekerja ya, justru chance-nya lebih besar menurut saya. Selama, kalau misalnya mau ke Jepang ya harus mungkin S2 di bawah
tidak lebih dari 35 tahun, S3 40 tahun. Jadi dulu beberapa tahun lalu ada penawaran beasiswa di Bapeda Makassar ya, kalau saya tidak salah Bapeda Makassar itu untuk ke Nagoya. Jadi staf-staf yang ada di sana diajukan apabila mungkin 1 atau 2 orang bisa memenuhi persyaratannya, tapi itu lagi mungkin terkendala di bahasa Inggris atau yang lainnya. Jadi mungkin persiapan bahasa Inggris juga sangat penting dari sekarang. Oke, mudah-mudahan saudara penanya bisa memahami. Jadi intinya well prepared dan Bapak pasti sangat memungkinkan ya untuk bisa apply beasiswa di umur yang 31 tahun, apalagi pekerjaannya sudah jelas, setelah kembali pasti akan mengabdi untuk bangsa dan negara ini ya. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Ibu Neneng Runingsi, ini tidak dicantumkan dari mana asal kampusnya, tapi pertanyaannya adalah, sejauh mana usaha untuk bisa mendapatkan beasiswa ketika kita sudah di titik menyerah, mungkin don't give up ya, hingga berhasil, itu tidak ada nama yang dicantumkan akan ditujukan ke siapa, kira-kira saya persilahkan kepada Pak Ihsan mungkin, untuk bisa membantu menjawab. Saya mengalami mengajar mahasiswa LPDP afirmasi yang dia itu 2 tahun baru bisa berangkat untuk belajar IELTS 2 tahun, yang biasanya 6 bulan, dia sampai 2 tahun, dan pada akhirnya lolos juga. Menurut saya sih, dari definisi mentoknya itu dulu harus diubah ya. Jadi kayak yang harus kita lihat itu progresnya sejauh mana. Dan kita harus bisa menerima diri bahwa kalau misalkan memang ternyata dulu kita tidak belajar bahasa Inggris, berarti ini adalah waktu untuk menebus dosa. Kalau misalkan orang lain bisa lulus TOEFL, IELTS lebih cepat ketika mereka hanya 6 bulan belajar, mungkin mereka dulu waktu SD, SMP, SMA sudah belajar, tapi kita tidak. Nah, berarti kan ada waktu yang dulu kita tidak manfaatkan yang harus ditebus sekarang. Nah, yang harus kita lihat adalah progresnya sejauh mana kita sudah menebus waktu itu. Dan seperti yang disebutkan tadi, beasiswa itu adalah proses, dan mungkin ada yang cepat, ada yang tidak, tapi yang terpenting adalah kita harus mengisi proses bar itu. Jadi ada orang yang terlihat mudah, padahal mungkin waktu SD, SMP, SMA-nya dia sudah belajar matematian, tapi kita belum. Nah, mungkin itu saatnya kita untuk belajar sampai titik mentoknya itu mentok lulus seperti itu. Itu mungkin dari saya. Oke, mungkin sudah terwakili atau ada yang mau ditambahkan? Enough ya. Masih ada, mungkin saya akan batasi 2 pertanyaan lagi. Ini dari mahasiswa saya, Fahresa dari Universitas Sulawesi Barat. Pertanyaannya ditujukan ke 3 speakers. Pertanyaan pertama adalah, apakah untuk mendaftar beasiswa S2 harus memilih jurusan yang sama dengan jurusan S1? Kemudian pertanyaan kedua adalah, berapa lama sertifikat TOEFL maupun IELTS berlaku dan kapan waktu yang tepat mengikuti tesnya untuk kelengkapan berkas dan pendaftarannya? Mungkin juga dijawab oleh 1 orang sudah mewakili ya. Yuli mungkin, silakan. Ya, rekatan gitu. Yuli saja yang jawab ya, karena ini yang nanya mahasiswa S1 mungkin mau lanjut S2 kali ya. Seperti itu kira-kira. Bisa langsung dijawab sama Yuli mungkin? Oh iya, untuk pertanyaannya apakah lanjut S2 itu harus linear dari S1 ke S2-nya? Saya rasa tidak ada hal mutlak bahwa itu harus, tapi tergantung teman-teman kemudian prosesnya nanti. Kenapa pertanyaannya adalah mau berbeda atau cross major kayak gitu. Jadi dari pemberi beasiswa sendiri tidak ada untuk LPDP ya. Jadi ada beberapa pengalaman teman-teman yang dari fisika kemudian mereka ambil social work, itu tetap memungkinkan untuk bisa. Jadi poinnya adalah sejauh mana kemudian kita bisa meyakinkan pemberi beasiswa bahwa jurusan yang kita ambil sekarang itu akan sangat berkontribusi dengan pekerjaan kita misalnya. Kenapa kemudian ngambil berbeda jurusan kayak gitu. Jadi kalau pertanyaannya ya atau bisa atau tidak, bisa. Untuk masalah TOEFL dan IELTS nanti boleh mungkin Pak Ihsan koreksi kalau saya salah. IELTS setahu saya 2 tahun masa berlakunya. Kemudian TOEFL ITP kalau nggak salah setahun, yang saya kurang yakin TOEFL IBT apa 2 tahun juga kayak IELTS kayak gitu. Silakan untuk masalah TOEFL IELTS-nya. Saya kira sudah cukup menjawab ya, jadi tidak perlu mungkin ditambahkan oleh Pak Ihsan dan
Ibu Dwi. Kejar waktu, kejar waktu. Ya, kejar waktu juga, ini masih ada waktu tersisa 4 menit untuk sesi Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan, namun dari keseluruhan pertanyaan ini ditujukan untuk program S3, tolong di hold dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu, kita akan mengundang speakers yang sudah sedang berkuliah dan sudah kuliah PhD atau program doktoral degree. Jadi untuk pertanyaan S3 ini saya hold dulu. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi saja ya. Pertanyaan satu itu dari Adi Uin Alauddin ke semua narasumber. Pertanyaannya adalah untuk kampus target mementingkan kecocokan dengan field study atau kecocokan dengan target kota yang ingin kita, mungkin dreams country kali ya, kayak gitu sepertinya mungkin maksudnya. Mana yang lebih didahulukan, memilih kecocokan field study atau dreams country-nya, kira-kira seperti itu. Saya persilakan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan mungkin bisa mewakili untuk menjawab yang mungkin dilanjutkan juga sama narasumber yang lain. Saya rasa pertama adalah kampus, karena kampus itu biasanya akan membahas sesuatu yang sangat-sangat spesifik, yang bahkan di kota itu tidak terkenal sama sekali. Tapi di sisi lain, kampus itu akan menyesuaikan dengan resources atau sumber daya yang ada di negaranya. Seperti misalkan di Belanda itu akan, di Jerman, itu akan banyak sekali universitas yang menyediakan jurusan teknik. Atau di Taiwan, itu juga paling banyak mungkin teknik ya Bu ya? Dan engineering ya, seperti itu ya Bu ya? Teknik kesehatan. Teknik kesehatan itu ya. Nah, ketika saya ingin kuliah ke Taiwan sebagai guru bahasa Inggris, itu kemungkinannya akan sangat kecil. Karena universitas mungkin tidak akan mengakomodir apa yang di masyarakat itu tidak terlalu digandrungi seperti itu. Jadi saya rasa kampus dulu yang akan sangat spesifik, lalu baru kota. Tapi kampus pun itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan atau sumber daya yang ada di kota tersebut. Seperti itu. Oke, saya kira untuk sesi pertama, terutama sesi Q&A, saya anggap sudah selesai dan kita akan segera untuk melangkah ke sesi kedua ya. Jadi saya ucapkan terima kasih dan memohon untuk mungkin masih bisa stay di sini kepada para pemateri di sesi pertama. Semoga masih bisa tetap join untuk ikut mendengarkan bersama-sama kami ya. Kepada saudara penanya, terima kasih, dan saya harapkan kepada para peserta, mohon untuk di mute pada saat ada presentasi ataupun pertanyaan biar tidak mengganggu pemateri untuk bisa menyampaikan ataupun menjawab dari pertanyaan para peserta. Saya berharap adik saya Wade Nurmayani sudah bisa hadir di room. Halo Wade Nurmayani, apakah sudah bisa? Wade Nurmayani? Halo? Wade sudah bisa bergabung bersama kami? Halo? Maaf ya Bapak Ibu, ini adalah salah satu plus minus dari Internet of Things ya. Kita kadang-kadang harus berdamai dengan keadaan, terutama jaringan. Kalau kata Yuli tadi, jangankan di Indonesia, di Australia saja masih ada kendala ya. Oke, kayaknya belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Jaringannya kayaknya agak susah. Codingnya ya. Mudah-mudahan Pak Nur Alim Bahmid, adik saya, sudah bersedia hadir untuk memberikan materi. Pak Alim Bahmid, halo? Ya Bu, hadir Bu. Hadir Kak Ika, maaf. Jadi kami, ini junior saya ya, agak ribet antara mau manggil ibu atau kakak. Karena memang di himpunan kami itu sudah didoktrin nggak boleh panggil bapak maupun ibu, tapi saya rasa karena banyak audiens pada hari ini, jadi saya mau manggilnya dia sebagai salah satu pemateri, jadi saya panggil Pak Nur Alim Bahmid. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu sekalian. Pak Alim sekarang ini sedang berada di Belanda ya, dan di waktu Indonesia, di waktu sekarang di sana mungkin pukul 4 subuh ya, kalau tidak salah ya. Hampir jam 5 ya.
jam 5. Jadi dan waktu saya menghubungi bahwa kita akan stay tune di waktu tersebut, alhamdulillah Pak Alim Bahmid menjawab bahwa saya bersedia demi kepentingan umat ya. Jadi itu kira-kira. Jadi kami dari pihak panitia juga cukup terharu. Baiklah, kemarin banyak dari mahasiswa kami Pak dan juga para dosen-dosen yang merequest, mohon maaf yang bukan dari Sulbar ya khususnya, apakah ada peserta yang dihadirkan dari orang Mandar. Jadi saya bilang ada 2 orang ya, yang Pak Nur Alim Bahmid sama Sulham Sirajuddin ini berdarah kental orang Mandar, tidak usah khawatir ya. Jadi siapapun itu bisa sekolah di luar negeri. Sedikit profil singkat mengenai Pak Nur Alim Bahmid. Jadi beliau itu adalah junior saya di S1, kemudian melanjutkan pendidikan S2 di IPB Bogor, dan alhamdulillah saat ini masih sedang dalam proses untuk menyelesaikan tugas akhir mungkin ya perkuliahan S3 di Wageningen University and Research. Kita doakan mudah-mudahan Pak Alim bisa cepat kelar kuliahnya. Amin, Oke, amin. tanpa berlama-lama saya langsung mempersilahkan kurang lebih 20 menit untuk memaparkan materinya ya. Silakan, Dek. Oh ya, tunggu dulu ya. Maaf. Saya share screen dulu ya. Iya, oke. Apa saya yang harus share screen atau Udah usah, nanti soalnya ada yang saya tambahkan Kak, jadi nanti saya share screen. Oh ya, sudah muncul ya? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ika, Ketua Prodi Agribisnis. Saya juga ingin menyapa Bapak Dekan 1, Pak Makmur. Apa kabar Pak? Semoga sehat selalu. Bu Nurlela juga, Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Sulawesi Barat. Semoga sehat selalu juga Bu. Ini lama tak bersua sebenarnya dengan teman-teman yang ada di teman-teman dosen di Agribisnis Universitas Sulawesi Barat. Sebenarnya saya merasa terhormat ya diundang oleh Kak Ika. Ya mengapa saya mengatakan bahwa ini kepentingan umat? Karena pasti yang hadir ini adalah banyak dari mahasiswa saya dulu ataupun teman-teman dosen yang ada di Universitas Sulawesi Barat. Setidaknya saya ingin bisa berbagi lah untuk apa yang telah saya rasakan atau apa yang telah saya lalui selama proses mengajar beasiswa hingga sampai ke tahap ini. Nah, untuk diskusi hari ini, untuk seminar online hari ini, itu tentang menembus beasiswa luar negeri. Saya coba masukkan sebuah topik, yaitu mengenai beasiswa luar negeri, challenge yourself, atau menantang sebuah keterbatasan yang kita miliki, agar kita bisa mampu sampai ke tahap ataupun bisa melanjutkan ke luar negeri. Nah, untuk memulai sebuah diskusi ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya saya perkenalkan diri dulu. Tadi Kak Ika sudah sampaikan sedikit. Saya sebenarnya salah satu pengajar juga di Agribisnis Fakultas Pertanian Kehutanan Universitas Barat mulai dari 2015. Kayaknya hampir bersamaan sama Kak Ika masuk deh. Iya, betul. Tahun 2015 kita hampir bersamaan masuk. Lalu setahun kemudian ataupun 2 tahun kemudian nggak salah, saya memilih untuk lanjutkan sekolah di Wageningen University and Research. Kebetulan di Wageningen ini saya lebih fokus tentang berada di Food Quality and Design Group, di grup tentang food, lebih fokusnya pada food technology, tapi penelitian saya tentang kemasan pangan atau kemasan pangan anti mikroba. Bagaimana bisa kemasan pangan anti mikroba ini menggunakan natural compounds bisa memperpanjang masa simpan pangan tersebut. Nah, saya harap ya ke depannya penelitian tersebut bisa dikembangkan di Indonesia dan bisa diterapkan di Indonesia. Nah, saya juga merupakan, tadi sudah ada disampaikan tentang LPDP. Saya juga salah satu award di LPDP tahun 2015, yaitu saya PK 72. Tapi tadi beasiswa reguler, saya lebih beasiswa afirmasi, daerah tertinggal. Kebetulan asal saya dari Pulau Limandar, dari SD, SMP, SMA, semuanya di Pulau Limandar. Mungkin salah satu pertimbangan kenapa saya masuk pada afirmasi saja. Tapi selain kenapa saya milih afirmasi, sebenarnya ada banyak keterbatasan yang saya miliki. Coba saya ceritakan ya, apa yang saya rasakan. Ini adalah merupakan salah satu perjalanan hidup saya gitu, hingga sampai pada saat ini. Saya menghabiskan waktu sejak selesai SMA itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersekolah atau berkuliah gitu sampai saat ini. Nah, ini saya mulai perjalanan saya waktu pada saat tahun 2011 setelah saya S1 dari Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin, ya juniornya Kak Ika di Universitas Hasanuddin di Tekper.
Nah, waktu pada saat saya membuat sebuah journey ini, saya membuka email saya dari awal tahun 2011. Ternyata email ini sangat bermanfaat ya, dalam artian ini menjadi, itu ada record ataupun ada catatan yang kita alami selama perjalanan kita gitu. Oh, apa saja kita lalui, apa saja kita lalui sampai saat ini, semuanya tercatat di email. Jadi teman-teman, tolong kalau misalnya punya email itu bisa dijadikan sebagai sebuah catatan hidup gitu. Artian untuk mengingat kembali, reminding apa yang telah kita alami sebelumnya. Oke, pada tahun 2011 itu saya selesai 2011, saya beranggap bahwa apakah saya ingin lanjut sekolah gitu. Nah, waktu itu ada tawaran kerja, tapi saya karena dari kecil sudah bercita-cita ingin jadi peneliti, udah pilihan selanjutnya adalah lanjut sekolah, nggak ada pilihan lain. Tapi waktu itu berpikir apakah saya keluar negeri atau dalam negeri. Karena keterbatasan waktu itu, karena saya memiliki keterbatasan bahasa Inggris, akhirnya saya memilih untuk lanjut sekolah aja dulu yang di Indonesia. Setidaknya saya habis S1 saya di Sulawesi. Naik level sedikit lah, pindah ke IPB, lanjut S2 di IPB di Teknologi Industri Pertanian. Nah, selesai dari sini, saya berpikiran bahwa saya sudah menyelesaikan S1 saya di Unhas, S2 saya di IPB, dengan taraf pendidikan yang cukup berbeda. Ada baiknya saya harus memberikan tantangan baru, keluar dari zona nyaman. Nah, oleh karena itu, karena pengen melanjutkan sekolah luar negeri, karena sudah dalam negeri, masa dalam negeri lagi, harus luar negeri dong. Nah, udah, tahun 2014 selesai dari PB, September itu saya coba ke Pare. Ke Pare tahun 2014 September ke Pare, karena ya pengen belajar bahasa Inggris. Dari kecil saya paling malas bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu pelajaran tidak saya suka. Pelajaran yang saya suka itu ya matematika, pokoknya yang sains lah. Bahasa Inggris itu adalah bukan opsi yang utama. Akhirnya ya seperti dikatakan Mahisan tadi, bagaimana kita harus karena tidak pernah belajar bahasa Inggris, akhirnya harus menghabiskan waktu untuk betul-betul belajar bahasa Inggris tersebut. Nah, di sisi lain sih, kenapa saya September ini, karena kebetulan tes CPNS waktu itu. Jadi, karena butuh TOEFL, jadi pergi ke Pare, belajar bahasa Inggris, dan belajar TOEFL. Akhirnya Oktober, satu bulan setelah di Pare, ikut tes TOEFL. Keluarlah hasil tesnya. Saya dapat 463. Pas. Hasil tes ini ya cukup lah untuk daftar CPNS waktu itu, karena syaratnya 450 kan. Udah cukup. Setelah itu, karena daftar CPNS gagal, saya pulang bulan Januari 2015. Saya melamar pekerjaan di Universitas Sulawesi Barat dan langsung diterima. Kebetulan waktu itu bolehlah sebagai penanggung jawab dekan dan punya komunikasi, dan bolehlah akhirnya saya diterima untuk mengajar di Universitas Sulawesi Barat. Nah, waktu itu kayak hampir bersamaan dengan Kak Ika mulai mengajar di Universitas Sulawesi Barat. Nah, sambil mengajar inilah saya mulai untuk mengkontak supervisor untuk mencari sambil menjajahi bagaimana kelanjutan S3 saya, rencana ke depan saya seperti itu. Nah, waktu itu bulan Januari sambil mengajar, saya coba mengkontak salah satu supervisor. Karena kan yang paling utama adalah interest ataupun ketertarikan kita seperti apa. Saya kan penelitian S2 saya tentang nano packaging, yaitu tentang pemanfaatan, bagaimana caranya pemanfaatan nanoteknologi untuk kemasan pangan. Ketertarikan saya tentang kemasan pangan. Waktu itu saya mencari siapa ya dosen yang paling layak itu yang saya jadikan. Waktu itu saya lebih tertarik coba ke Kanada dulu di Januari, karena di sana ada salah satu dosen, salah satu profesor memiliki track record tentang kemasan pangan itu cukup menarik. Jadi saya coba kontak. Nanti apa yang perlu kita sampaikan pada email itu nanti kita sampaikan lagi di tahap selanjutnya. Januari saya kontak Prof. Salwa Karbun dari McGill University Kanada, dan tidak dibalas. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau nggak dibalas, sambil nunggu sampai bulan April. Saya coba kontak lagi dari Kyoto University. Oh, coba pindah ke Jepang gitu. Pindah ke Jepang dari benua Amerika pindah ke benua Asia. Di Jepang. Coba hubungi Profesor Yasuhiko Tabata ini, salah satu profesor juga yang fokus tentang kemasan pangan. Udah saya kontak, nggak ada respon juga. Adalah biarin aja gitu, masih ada proses sambil ngajar juga. Juni waktu itu karena selesai mengajar, saya nggak ada pekerjaan gitu, saya coba kontak lagi. Nah, ada mencari informasi siapa ya yang layak lagi. Nah, saya pindah ke benua Eropa. Waktu itu saya dapat informasi dari salah satu baca track record-nya, membaca jurnal, ada tentang Mark van der Marel. Dia salah satu profesor juga yang fokus tentang kemasan pangan, tapi lebih fokus pada penggunaan seaweed atau rumput laut untuk sebagai kemasan pangan. Wah, ini menarik ini.
penelitian tentang itu. Jadi saya hubungi, saya tertarik dengan penelitian tersebut. Saya ingin melanjutkan PhD riset di sana. Nah, tertarik, lalu dia tertarik. Oke, kalau kamu mau, boleh. Kami akan kita bisa lanjutkan risetnya tentang TV tersebut. Tapi saya sampaikan bahwa saya tidak punya pengalaman tentang itu, tapi saya tersampaikan pengalaman tentang bagaimana membuat tanaman kelapa sawit. Nah, tapi setelah itu nggak ada balasan lagi. Nah, oke, nggak ada balasan bulan Juli. Nah, saya coba kontak lagi. Namanya profesor, bukan profesor sih, dia masih dokter juga, tapi dia associate profesor, yaitu Matthijs Dekker sama Gineke Heising. Nah, waktu itu saya hubungi, kalau nggak salah, bulan Juli, dengan 15 Juli saya hubungi kan, Gineke Heising. Gineke Heising reply email saya. Dia bilang, oh ya kamu tertarik ya dengan penelitian tentang, waktu itu saya baca penelitiannya tentang active packaging, kemasan aktif. Dia tentang intelligent packaging sama active packaging. Udah, wah ini menarik sekali nih penelitiannya. Jadi saya kontak, lalu itu disampaikan bahwa mereka sedang meneliti tentang ini. Kalau jika yang tertarik, kamu boleh involve atau terlibat dalam penelitian kita. Nah, lalu disampaikan, bagaimana kalau kita Skype meeting? Oh, Skype meeting besok lagi. Oh, ini sesuatu hal yang harus saya terima begitu. Dalam artian, meskipun waktu itu pada puasa, permintaan meetingnya besok harus saya penuhi. Bahasa Inggris juga pas-pasan kan, TOEFL cuma 467. Tapi dengan percaya diri, coba saya terima gitu Skype meetingnya. Akhirnya besoknya jam 6 itu, jam 5 sampai jam 7 itu kita sempat Skype meeting di bulan puasa sambil buka puasa juga kan waktu itu. Nah, saya coba komunikasi dengan kita Skype meeting. Selama Skype meeting itu lebih ditanyakan tentang track record saya sebenarnya, apa yang saya lakukan, presentasi tentang hasil penelitian saya S2, dan akhirnya setelah saya presentasikan, saya sampaikan juga apa yang saya, track record saya, penelitian-penelitian yang telah saya lakukan, hasil publikasi-publikasi yang telah saya lakukan selama S2, mereka sangat tertarik. Akhirnya disampaikan, oke, kamu boleh gabung dengan kita, tapi dengan syarat, karena bahasa Inggris masih kurang, dia melihat TOEFL saya masih 467, saya disuruh untuk melanjutkan, untuk mengambil TOEFL, mengambil IELTS ataupun melengkapi persyaratan bahasa Inggris ini selama 24 bulan, yaitu dengan IELTS 6,5. Wah, ini cukup berat kan? Tapi ya kan 2 tahun begitu. Dalam artian ini ya harus saya coba. Masa sih nggak bisa? Nah, di sisi lain juga disampaikan juga, terus kamu juga harus punya funding untuk researchmu, karena tanpa funding kami tidak bisa menerima. Oke, saya sampaikan waktu itu saya bisa dapat funding kalau saya berikan LOA, Letter of Acceptance dari Wuhan University. Satu hari besoknya dia langsung mengirim Letter of Acceptance-nya yang seperti ada di screen. Tanggal 17 Juli 2015 itu dia mengirimkan LOA, tapi dengan syarat saya harus memenuhi IELTS 6,5. Artinya ada persyaratannya. Ini berarti LOA kondisional dan masih perlu dilengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, setelah 17 Juli, saya mencekkan apa ya funding yang bisa saya peroleh. Saya waktu itu, saya cari funding yang bisa kemungkinan besar. Nah, waktu itu saya melihat LPDP. LPDP, saya lihat tanggal pendaftarannya itu sampai 24 Januari, mulai dari 40 Januari sampai 24 Juli. Wah, ada 7 hari tersisa. TOEFL saya cuma 4 berapa ya? 467. 467 ya? Yang 467 waktu itu, wah ini cukup nggak ya daftar LPDP? Saya cek kan, saya baca informasinya di LPDP, akhirnya muncul TOEFL, saya lihat ada persyaratan afirmasi daerah tertinggal. Syaratnya yaitu 450. Saya cek persyaratannya, ternyata harus SD sampai SMA di daerah tertinggal tersebut. Wah cocok, saya SD sampai SMA di Polewali Mandar. Ya udahlah, saya daftar TOEFL, saya daftar LPDP tersebut. Tapi butuh 7 hari untuk melengkapi semua berkas yang ada. Mulai dari berkas dari rekomendasi, mulai dari berkas rekomendasi, persyaratan kesehatan, dan lain-lain. Semuanya saya lengkap dalam 7 hari. Akhirnya setelah 7 hari tersebut, sebelum ditutup, 1 jam sebelum ditutup, saya coba submit aplikasi saya. Akhirnya 24 Januari itu berhasil submit, dan muncul informasi bahwa submitnya sudah berhasil. Nah, setelah submit, akhirnya pada Agustus, seperti di sebelah kiri itu, saya lulus administrasi LPDP dan disuruh dan lanjut pada tes wawancara. September muncul pengumuman setelah proses wawancara, setelah proses administrasi wawancara, langsung muncul pengumuman bahwa saya lolos LPDP. Nah, ini sesuatu yang luar biasa gitu. Ya, dengan keterbatasan saya masih bisa lolos LPDP. Nah, tapi tetap harus melengkapi sesuai persyaratan yang ada gitu. Nah, akhirnya November
karena saya afirmasi, kan salah satu kelebihan afirmasi itu kita bisa memperoleh ini namanya pengayaan bahasa 6 bulan. Artinya ini suatu keberuntungan kan bagi kita, bagi orang-orang yang bahasa Inggrisnya masih rendah kayak saya ini, ada disediakan oleh LPDP untuk belajar bahasa maksimal 6 bulan, dari 3 bulan minimal maksimal 6 bulan. Jadi saya mengikuti waktu itu pengayaan bahasa saya November di Yogyakarta, di Universitas Sunan Kalijaga. Nah, saya harus meninggalkan pengajaran waktu itu dengan izin dari Pak Dekan sama Pak Rektor. Saya ingin melanjutkan, saya ingin ikut pengayaan bahasa. Mereka mengizinkan untuk itu. Nah, tapi sampai 2016 itu perjuangan belum berakhir sebenarnya, karena masih banyak proses kan. Nah, 2016 saya 2 Februari, 3 bulan setelah mengikuti pengayaan bahasa, saya tes IELTS pertama. Nah, tes IELTS pertama itu muncul keluar hasilnya 5,5. Wah, ini masih jauh dari harapan ini. Nah, tapi masih ada waktu 3 bulan kan untuk belajar di Sunan Kalijaga. Akhirnya belajar lagi. Tapi ternyata setelah 3 bulan setelahnya, belum ada peningkatan. April 2016 masih muncul skornya 5,5. Ini merasa kecewa banget kalau Martin sudah belajar 6 bulan, tapi LPDP juga sudah memberikan beasiswa, mengikuti pengayaan bahasa, tapi masih 5,5 juga. Ya udahlah, karena saya masih ada uang sisa, ya udah daftar lagi IELTS tahun Mei 2016, 1 bulan setelahnya. Saya daftar IELTS kan, 2016 itu masih di Semarang juga. Jadi saya daftar, akhirnya muncul skor 6. Wah, ini ada peningkatan 1 bulan. Setelah 1 bulan fokus, belajar, akhirnya ada peningkatan jadi skor 6. Nah, skor 6 ini, itu belum menjadi sebuah, bahwa kita bisa keterima di universitas, karena butuhnya 6,5. Nah, waktu itu saya berinisiatif untuk menghubungi profesor saya kan yang di One University. Saya kontak, saya sudah dapat IELTS 6, belum bisa 6,5 kan. Lalu, tapi dia sampaikan, itu sudah, oke, nggak apa-apa. Nanti dalam artian coba saya hubungi kamu, karena kamu ingin lanjut di One University, coba saya hubungkan ke salah satu kepala graduate school ataupun kepala pasca sarjananya gitu, yang fokus pada food technology. Nah, itu di graduate school FLAG. Nah, lalu saya berkomunikasi dengan beliau, lalu dia mengatakan seperti ini, many thanks for all documentation. Jadi saya sudah mengirimkan semua dokumentasi yang saya punya. Lalu we will start working on admission and send you an admission letter with a couple of weeks. Jadi dia sudah menyelesaikan semua admisinya selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu itu saya memperoleh informasi bahwa your IELTS score of 6 is a little bit too low. Ini masih sangat rendah. Tapi you can do another exam soon after your arrival in Netherlands. Saya highlight ini kata ini, after your arrival in Netherlands. Wah, ini menarik sekali nih. Artinya ada peluang untuk ambil tes di Belanda saja. Saya kontak supervisor, saya sampaikan bahwa ketua graduate school itu menerima saya, tapi nanti IELTS-nya di Belanda saja. Nah, lalu di DSS dia bilang, ya udahlah nggak apa-apa kalau gitu. Kamu ini aja, nanti kita buatkan LOE unconditional. Nanti kamu selesaikan IELTS-mu di Belanda. Nah, ini menjadi sebuah kebahagiaan saya dalam artian mereka mengizinkan saya untuk datang walau meskipun masih IELTS-nya masih 6. Nah, setelah di Belanda, sampai ya 3 bulan setelah di Belanda, saya berangkat bulan Oktober, tanggal 28 Oktober, berangkat ke Belanda. Dan setelah 3 bulan di Belanda, saya tes IELTS lagi, tapi ternyata IELTS-nya masih 6. Aduh, nggak ada peningkatan sama sekali. Padahal sudah speaking bahasa Inggris seperti. Nah, setelah itu, karena pembimbing bilang, ya nggak apa-apa lah, 6 aja dulu. Maka masih ada waktu untuk menyelesaikan untuk mengejar IELTS 6,5 tersebut. Akhirnya 6 bulan setelahnya, karena lebih intens belajar bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris lebih banyak sama teman-teman, akhirnya September 2017 saya bisa dapat IELTS 6,5. Wah, sujud syukur lah. Dalam artian, semua proses yang saya hadapi cukup panjang gitu, dalam artian mulai dari bagaimana mengajar IELTS. Saya tidak terlalu menghabiskan waktu untuk beasiswa, lebih fokus pada menghabiskan waktu untuk lebih belajar bahasa Inggris. Ini untuk membalas kesalahan saya di masa lalu gitu, seperti kata Mas Ihsan tadi. Nah, akhirnya sekarang setelah itu saya sudah berada di One University, saya sudah kerja di sini hampir 4 tahun, penyelesaian studi, ya terlibat dengan berbagai macam kegiatan, terlibat di PP Belanda, terlibat di PP Wahani, yang semua terlibat. Saya juga merasa bersyukur bahwa ternyata saya berada di kampus 12 tahun berturut-turut nomor 1 di Belanda, dan juga berada di kampus nomor 1, the best agriculture dan forestry in the world. Dalam artian ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya dalam semua proses hadapi, tapi bisa sampai pada tahap ini. Nah, sekarang ini adalah menjadi
memori yang tak terlupakan bagi saya hingga sampai pada tahap ini. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan bahwa saya sudah menceritakan journey saya, sekarang mulai journey teman-teman. Mulailah apa yang mesti teman-teman lakukan. Bisa belajar dari pengalaman yang saya sampaikan, apa yang saya alami hingga sampai proses hingga tahap ini. Karena ini adalah sebuah proses sebenarnya. Tujuan utama. Tujuan utama kita adalah untuk mencapai apa yang sebenarnya kita ingin impikan. Setiap ini adalah impian, step impian itu kita memiliki step-step. Dalam artian setelah step impian ini kita akan lanjut ke step selanjutnya. Nah, sekarang untuk teman-teman, bagi teman-teman yang lanjut S1, sudah selesai S1 atau masih di S1, coba berpikir sampai sekarang, apakah ketika ingin lanjutkan S2, harus teman-teman berpikir bahwa apakah S2 itu penting untuk, jangan sampai itu menjadi beban hidup sebenarnya. Apalagi Indonesia kan saat ini, ya utama S3 lah, ketika kita selesai S3, Indonesia itu belum siap dengan orang-orang yang memiliki pendidikan S3. Industri belum menerima. Kalaupun kita S3 pasti tujuannya dosen ataupun peneliti. Nah, kalau kita S2 paling NGO ataupun misalnya beberapa industri mau menerima, tapi secara umum belum terlalu menerima. Ujung-ujungnya nanti kembali ke dosen. Jangan sampai dosen bukan menjadi teman-teman dan tidak pernah sama sekali berpikir ingin jadi dosen. Itu akan menjadi menjadi beban ke depannya. Jadi harus berpikir dari sekarang apakah S2 itu penting. Kalau S2 nggak penting, ya nggak usah lanjut S2. Indonesia saat ini masih butuh S1 gitu. Terutama di industri-industri dan lain-lain. Nah, tapi ketika ingin lanjut S2, ya oke, silahkan lanjut. Berarti teman-teman siap dengan segala hal yang teman-teman hadapi ke depannya. Apalagi kalau misalnya selesai S2, kan banyak orang selesai S2, Wahid University, kembali ke Indonesia, 3 bulan, 5 bulan di kampungnya, nggak dapat pekerjaan, kan jadi cerita tetangga. Ini lulusan Belanda, Wahid University the best kampus, tapi di rumah terus nongkrong, nggak ada pekerjaan, kan malu juga kan, dalam arti ini menjadi beban hidup. Jadi, di sisi lain itu menjadi motivasi untuk teman-teman. Nah, untuk yang melanjut S2, siapkan dirimu dulu. Siapkan diri dari sejak S1, berpikiran apa yang mesti saya lakukan, lalu siapkan minat spesifikmu apa, penelitianmu apa, atau misalnya interestmu kemana, kampus negara yang menyediakan fakultas perkuliahan tersebut di mana, itu teman-teman harus pikirkan semua, dan tentukan dan baca proses admisinya melalui website kampus tersebut. Lalu yang kedua berpikiran, tadi beasiswa apa yang cocok untuk itu. Ya ada banyak beasiswa tadi, BLPDP, beasiswa Mambuso, ataupun beasiswa lain, STUNIT juga yang ada di Belanda, itu bisa dicoba semua. Tapi harus lihat persyaratannya. Persyaratannya IELTS. Dari semua beasiswa, yang paling mudah itu adalah beasiswa LPDP, karena ada afirmasi gitu. Nanti coba sampaikan sedikit, teman-teman bisa baca juga di website LPDP, apa itu LPDP afirmasi. Nah, saya mau fokus sebenarnya ke beasiswa S3. Nah, S3 ini ya harus siap juga. Sudah selesai S2, kita harus siap apakah pengen jadi dosen atau peneliti. Kalau ingin jadi dosen, ya udah, lanjut S3. Nah, sama dengan saya selesai S3, S2, saya lanjut S3 saja, karena saya ingin menjadi dosen dan menjadi peneliti juga. Tapi pertanyaannya dari mana fundingnya? Otomatis kan kita butuh beasiswa. Sebenarnya, kalau di Eropa itu ada 2 pilihan. Pertama, mau bisa jalur beasiswa, bisa juga jalur employee. Kalau kita alumni S2 Wageningen University contohnya, itu ada jalur pilihannya, itu kita bisa daftar jalur employee, dalam artian kita digaji oleh kampus, lalu melakukan research di kampus tersebut. Ini bisa menjadi PhD funding kita. Kalau kita alumni luar negeri mau daftar di Wageningen itu sangat sulit, karena mereka memprioritaskan alumninya biasanya. Kalaupun tidak memprioritaskan alumninya, artinya ada alumninya tidak ada yang daftar, dan itu diprioritaskan orang-orang yang non-alumni Wageningen. Itu contohnya seperti itu. Bisa juga jalur beasiswa. Jalur beasiswa ini otomatis kita sangat butuh ya, dalam artian kalau teman-teman sudah dapat beasiswanya, besar peluang untuk lolos S3 di luar negeri. Itu yakin saja, tapi bagaimana caranya gitu untuk dapat beasiswa tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalnya kita melalui jalur beasiswa. Nah, ketika jalur beasiswa sebenarnya ada 2 pilihan juga kalau jalur beasiswa. Apakah kita bisa ini khususnya untuk ketika kita memperoleh LOE dari supervisor. Kita bisa submit application langsung dari kampus, ini salah satu caranya, yaitu bisa misalnya salah satu kampus, mereka tidak membutuhkan LOE supervisor. Jadi kita harus submit dulu berkas-berkas dan harus melengkapi seluruh berkas yang dibutuhkan. Nah, ada juga melalui supervisor, ini kita butuh LOE dari supervisor. Nah, yang saya lakukan itu melalui jalur supervisor. Tapi ketika jalur supervisor itu adalah komunikasinya sangat penting. Dalam artian, ketika teman-teman sudah punya komunikasi dengan supervisor, itu harus keep in touch dengan mereka, karena kalian akan menghabiskan waktu dengan mereka selama 4 tahun selama melakukan riset tersebut. Tapi ketika membutuhkan supervisor, tidak semudah itu kan. Kita harus melihat
interest kita kemana. Karena supervisor tidak mungkin lah asal menerima, saya bisa terima kamu. Tapi harus menyesuaikan sama bidangnya dia juga. Menyesuaikan sama pengalaman track record kita kan. Oleh karena itu, ketertarikan riset penelitian, profesor itu sangat penting. Karena ini akan menyesuaikan sama siapa profesor yang layak untuk kita jadikan pembimbing. Lalu bersama dengan S2 tadi, kampus mana yang cocok dengan itu. Lalu tentukan membaca proses administrasinya apakah melalui submit aplikasi ataupun melalui supervisor. Nah, kalau melalui supervisor, melalui supervisor ya teman-teman harus komunikasi sama supervisor seperti yang saya lakukan tadi. Saya melakukan 4 kali komunikasi sama supervisor, akhirnya dapat supervisor yang dari Wahid University and Research. Nah, kalau beasiswanya teman-teman bisa daftar LPDP, bisa daftar Dikti, bisa daftar Fulbright, IDB, ada banyak sih. Ya, tapi ya tetap harus memenuhi persyaratan yang ada. Ini teman-teman bisa baca, nanti coba saya sampaikan sedikit. Kalaupun nanti tidak lengkap, teman-teman bisa tanyakan. Nah, pada intinya, submit aplikasi sama melalui supervisor itu intinya adalah LOA. LOA itu ada 2, LOA yang unconditional sama conditional. Conditional itu, English requirement ada persyaratan yang belum terpenuhi. LOA yang conditional tanpa syarat, artinya kalau kita sudah dapat LOA-nya, LOA yang conditional, itu besar peluang kita dapat beasiswanya juga. Kalau kita dapat beasiswanya, besar peluang keterima S3. Jadi ada saling keterikatan gitu untuk dapat. Jadi kalau misalnya, tapi bagi saya pribadi, jalanin aja kedua-duanya. Yang mana yang di luar, itu yang diambil. Nah, kalau kita daftar LPDP dulu, belum ada LOA-nya, LPDP kan bisa gitu, tanpa LOA yang conditional, atau tanpa, itu opsional sih LOA. Artinya masih bisa daftar. Tapi kalau misalnya kita punya LOA yang conditional buat LPDP, itu besar peluang dapat LPDP. Nah, tapi kalau kita misalnya punya LPDP, beasiswanya, kita tinggal komunikasi sama kampus, bahwa saya punya funding. Ini juga peluangnya sangat besar. Jadi jalanin aja dua-duanya, yang mana di luar itu yang dulu dilakukan, nanti disampaikan atau lakukan komunikasi terus-menerus dengan supervisor gitu. Nah, sampai tahap ini LOA conditional. Nah, sekarang saya ingin sampaikan sedikit bagaimana menentukan supervisor untuk PhD. Sebenarnya ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Pertama, melalui ada 3 cara. Pertama ada 3 proses, yang kedua ada 2 proses, yaitu ada juga proses tentang kita melalui dari conference atau networking. Yang tahap pertama yaitu kita lewat research interest. Lalu interest kita apa, yang saya sampaikan tadi, penelitian kita apa yang kita pernah lakukan, cari hasil penelitian tersebut. Mungkin saya sampaikan lebih sini ya, lebih simple. Nah, contoh seperti research interest, kamu penelitian tentang apa? Atau misalnya kita penelitian tentang ini, kita membaca sebuah penelitian, lalu membaca penelitian, ini jurnal saya ya. Ketika kita membaca penelitian tersebut, ini merupakan research interest kita. Tapi ketika mencari supervisor, jangan lihat yang penulis pertama, penulis kedua, lihat penulis terakhir lah, penulis terakhir. Karena penulis terakhir itu adalah expertnya, ahlinya. Misalnya di sini ada Matthias Dekker, Vincenzo Fogliano, sama Jeneke Hessing. Mereka adalah ahli di bidang tersebut. Jadi kita komunikasinya ke mereka. Ada emailnya biasa bisa kita peroleh di artikel tersebut, ataupun bisa kita peroleh melalui Gmail, melalui Google. Nah, setelah itu search di Google, cari siapa itu Matthias Dekker, siapa itu Vincenzo Fogliano, siapa itu Jeneke Hessing. Silakan cari, nanti akan muncul informasi website kampus, LinkedIn, ResearchGate, Google Scholar, ORCID, dan lain-lain. Itu akan muncul semuanya. Saya mau coba fokus ke Vincenzo Fogliano saja. Nah, ini salah satu profesor saya. Jadi, kita bisa cek, pertama kita lakukan, yaitu cek H-index-nya. H-index-nya, buka Scopus, lihat H-index-nya. Oh, H-index-nya 65. Wah, luar biasa banget ini. Artinya, ini H-index 65 itu mereka sudah punya banyak penelitian, pengalaman, ekspor, dan ekspertisnya di bidang food teknologi itu sangat bagus. Ya udah, komunikasi aja sama Vincenzo Fogliano. Gimana cara dapat komunikasinya dengan beliau? Tapi sebelum itu teman-teman harus cek dulu siapa itu Vincenzo Fogliano. Cek, silakan teman-teman baca. Silakan baca siapa dia, publikasinya apa, proyeknya ada bisa didapat diperoleh dari kampusnya, dan apa ekspertisnya. Nah, untuk teman-teman yang paling mudah itu pertama fokus pada publikasinya. Publikasi sama proyeknya apa. Nah, ini menjadi bahan informasi teman-teman sebelum masuk ke sebelum menghubungi profesor tersebut. Nah, lihat, baca publikasinya, baca proyeknya apa, lalu hubungi mereka. Nah, ini bisa dikomunikasi. Ketika menghubungi mereka, teman-teman harus sampaikan bahwa ini yang disampaikan sih, kirimkan email ke calon supervisor, perkenalkan diri, siapa Anda melalui di email kan, siapa Anda, apa penelitian Anda, atau kirimkan CV Anda juga boleh kan. Nah, lalu sampaikan ketertarikan Anda pada riset mereka. Sampaikan dulu apa risetnya. Ini Prof lagi melakukan penelitian tersebut.
lalu sampaikan bahwa Anda tertarik sama riset tersebut. Nah, setelah itu sampaikan juga apakah Anda punya funding atau tidak. Kalau Anda tidak punya funding, sampaikan bahwa saya ingin mencari funding, tapi saya butuh LOI dari supervisor, dari beliau. Kalaupun misalnya kalau sudah punya funding, wah itu pasti akan cepat dibalas oleh supervisor tersebut. Tapi ya bergantung supervisornya juga seberapa sibuk mereka gitu. Intinya ada 3 hal tersebut yang harus disampaikan supervisor ketika kita mencari siapa supervisor yang layak. Ada cara lain juga untuk mencari profesor yang layak untuk kita. Yang kedua yaitu melalui kampus impian. Nah, teman-teman bolehlah cari dulu. Pertama di Google, kampus pertanian terbaik di dunia. Langsung muncul lah Universitas Wageningen University. Wageningen University and Research kan. Nah, lalu muncul, teman-teman langsung masuk ke website Wageningen. Lalu masuk website Wageningen, teman-teman cek. Kalau teman-teman mau lanjut master, silakan cari informasi tentang master program. Baca persyaratannya, baca informasi admisinya seperti apa. PhD kandidat juga bagi teman-teman yang ingin lanjut PhD, baca administrasinya, prosesnya seperti apa. Nah, rata-rata proses saat ini kalau kita misalnya sudah mendapat LOI dari supervisor, itu besar peluang untuk ke sini ke Wageningen. Nah, untuk cari supervisor, teman-teman bisa langsung masuk ke chair groups kalau di Wageningen. Nah, kan di sini kan saya pikir bahwa karena yang ada adalah agribisnis, saya berpikir bahwa mungkin mayoritas adalah orang-orang agriculture lah. Kebetulan ada senior-senior saya yang ada di sini, yang di Unhas dulu. Saya berharap apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat juga untuk mereka. Nah, teman-teman bisa buka chair groups. Nah, buka chair groups nanti akan muncul chair groups-nya seluruh yang di Wageningen. Chair group ini merupakan topik grup penelitian yang ada di Wageningen. Nah, muncullah semua klaster-klasternya. Ada klaster food science, bio-based, social science, agroteknologi, forestry, semuanya akan muncul di situ di website tersebut. Lalu teman-teman fokus yang mana teman-teman tertarik. Nah, tertarik misalnya saya tertarik dengan food science, lalu saya cari food quality and design. Nah, muncullah food quality and design website-nya. Nah, setelah itu cek orang-orangnya tersebut. Nah, setelah orang-orangnya cek lagi siapa saja research and teaching staff. Di situ akan muncul teaching staff-nya siapa juga yang jadi PhD siapa saja, tapi teman-teman lebih fokus pada research staff-nya ataupun teaching staff-nya. Mereka yang bisa membimbing mahasiswa PhD. Kalau bukan research staff atau teaching staff, mereka tidak akan bisa membimbing, apalagi kayak PhD dan lain. Teman-teman harus komunikasi dengan mereka. Teman-teman cari email mereka di Google, bisa kontak langsung, sampaikan ketertarikan Anda seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya. Nah, jalur yang lain itu bisa dengan cara conference atau network, itu jalur paling cepat. Dalam artian, teman-teman ketika ikuti conference, terutama sudah dosen ya, ikuti conference, ketemu misalnya salah satu profesor tersebut tertarik gitu, sampaikan bahwa saya ingin lanjut S3. Nah, itu dia approach aja gitu, minta emailnya, lalu komunikasi dengan beliau, sampaikan bahwa saya ingin saya ingin lanjut di bawah bimbingan Bapak untuk S3 saya. Itu biasanya kalau misalnya kita sudah sangat dekat, itu besar peluang untuk kita diterima untuk lanjut S3 selama funding itu ada gitu. Ataupun mereka juga akan berupaya untuk mencari funding sendiri. Tapi teman-teman akan berpikir bahwa teman-teman harus berpikir, karena melalui networking tersebut nggak usah terlalu peduli tentang kampusnya di mana ataupun negaranya di mana, karena sebenarnya ya kalau dalam penelitian ya ataupun research dan lain-lain itu tidak terlalu mementingkan kampusnya di mana. Yang penting adalah seberapa mampu kamu untuk membuat sebuah penelitian ataupun publish di jurnal-jurnal yang berimpact faktor tinggi. Itu sih yang paling utama, karena semuanya sama saja selama teman-teman mampu untuk belajar, mencari informasi ataupun mengembangkan kemampuan research skill untuk sebagai seorang PhD dan bisa diterapkan di Indonesia ke depannya. Nah, bagaimana mencari beasiswanya? Nah, setelah ini tadi saya sudah sampaikan semuanya tentang bagaimana cara menghubungi supervisor. Itu teman-teman bisa jadikan salah satu rekomendasi dan daftar beasiswa LPDP. Nah, karena saya orangnya LPDP, di LPDP, saya lebih fokus pada LPDP saja. Jadi teman-teman bisa cari di Google LPDP itu apa, di mana, baca panduannya. Nah, LPDP itu menyediakan banyak jenis beasiswa umum, beasiswa afirmasi, beasiswa targeted group. Nah, masing-masing punya persyaratan yang berbeda. Teman-teman lihat aja yang mana yang paling cocok dengan limitasi ataupun keterbatasan teman-teman.
Kalau misalnya TOEFL-nya rendah-rendah saja, ya udah daftar aja dulu afirmasi, tapi ya afirmasi harus memenuhi persyaratan gitu. Nah, itu jadi dari keterbatasan tersebut saya masih bisa memperoleh. Kalau misalnya sama sekali tidak bisa memperoleh, ya udah coba lagi gitu sampai teman-teman bisa. Nah, bagaimana proses seleksi LPDP itu? Pada umumnya seleksi LPDP itu ada 3, seleksi administrasi, berbasis chat, sama seleksi wawancara. Dulu waktu 2015 chat ini belum ada berbasis komputer. Dulu cuma administrasi sama selanjutnya itu tes essay on the spot, dan FGD, dan lalu seleksi wawancara. Itu 3 tesnya. Sekarang FGD sama ini kayak sudah dimasukkan ke chat gitu, atau seleksi berbasis komputer, seleksi wawancara. Nah, proses wawancara ini waktu itu saya diwawancari 2 dosen sama 1 psikolog, lebih banyak bertanya tentang pekerjaan saya. Waktu saya jelaskan tentang Universitas Barat, saya sampaikan bahwa Universitas Barat itu universitas baru. Dosennya masih sedikit yang S3, rata-rata dosen panggilan. Nah, kayaknya Universitas Barat ini masih membutuhkan dosen ke depannya, apalagi dosen S3. Jadi saya diberikan rekomendasi oleh Pak Rektor ataupun Pak Dekan untuk melanjutkan S3. Lalu kembali nanti ke Universitas Barat. Saya sampaikan tersebut. Lalu dia bertanya tentang bagaimana rasio dosen di Universitas Barat, lebih banyak tentang pekerjaan saya. Selanjutnya ditanyakan juga tentang rencana penelitian. Rencana penelitian mau apa? Saya sampaikan juga bahwa rencana penelitian saya tentang kemasan pangan. Saya sampaikan juga bahwa ini akan bermanfaat nanti di Indonesia ke depannya. Nah, selesai studi kamu mau kemana? Apakah mau tetap di luar negeri ataupun kembali ke Indonesia? Yang namanya LPDP ya, kita di beasiswa dari Indonesia, otomatis kan LPDP itu minta untuk kembali ke Indonesia. Ya, sampaikan teman-teman akan kembali Indonesia dan apa yang teman-teman lakukan setelah kembali Indonesia. Kalau teman-teman sudah punya institusi, itu sangat penting untuk yang lanjut S3. Kalau S2 itu penting untuk pekerjaan, pengalaman. Kalau teman-teman punya pengalaman yang banyak tentang aktif di organisasi sosial, aktif di sudah sering keluar negeri, itu wawancara itu sangat antusias tentang pengalaman kita. Sama apa yang kita sampaikan dari pekerjaan kita. Kalau kita sudah punya institusi, itu orang ini pasti selesai akan kembali. Artinya ada jaminan mereka akan kembali gitu. Kalau tidak punya institusi kan LPD pasti berpikir belum punya institusi, bisa jadi nanti tetap di luar negeri kan nggak kembali ke Indonesia. Itu LPDP bisa berpikir seperti itu. Jadi ada banyak pertimbangan sebenarnya. Di sisi lain pun sebenarnya proses wawancara itu sifatnya subjektif, dalam artian tidak objektif gitu. Siapa wawancaranya tergantung wawancaranya mau terima apa enggak. Nah, ada juga orang beruntung kan yang mewawancarai dosennya dia dulu waktu pada saat S2 atau S1 ya lolos lah. Dalam artian dosen sudah tahu kapasitasnya, langsung diterima. Nah, jadi ada banyak hal sebenarnya yang menentukan dalam proses wawancara tersebut ataupun proses seleksi untuk memperoleh beasiswa LPDP atau beasiswa yang lain. Nah, pada intinya dari kata kunci yang saya sampaikan tadi, teman-teman itu hanya butuh 2, yaitu searching, mencari, sama reading. Apapun teman-teman yang carilah sebanyak mungkin. Google sudah menyediakan, ataupun internet sudah menyediakan segala informasi yang ada. Teman-teman silahkan cari, tapi ketika mencari jangan cuma cari doang, tapi baca secara detail. Baca secara detail apa yang ingin saya mau lakukan. Baca secara detail, sedetail-detailnya. Nah, karena semua aspek itu sangat penting, terutama untuk proses administrasi ya. Untuk administrasi itu semuanya harus dilengkapi. Kalaupun ada satu nggak lengkap, pasti akan ditolak. Itu penting banget. Jadi 2 hal sangat teman. Nah, terakhir, tapi apalah gunanya semua proses tersebut? Ini waktu sudah mau habis kayaknya. Karena semua proses itu sudah kita lakukan. Tapi apalah gunanya sebuah proses tanpa dream gitu, tanpa sebuah motivasi. Nah, manusia itu, awalnya itu terlahir ada 2, memiliki kemampuan sama memiliki keterbatasan. Saya mungkin memiliki kemampuan dari segi komunikasi, tapi saya memiliki keterbatasan dari bahasa Inggris. Jadi setiap orang itu punya keterbatasan dan kemampuan. Orang yang memiliki kemampuan itu bisa lolos beasiswa, bisa juga 1 kali tidak lolos lagi. Tapi orang yang punya keterbatasan kayak saya, nah, mungkin beasiswa saya beruntung gitu. Tapi kalau dari segi hal lain bahasa Inggris itu berapa kali saya hampir 5 kali mencoba hingga bisa dikatakan lolos gitu, sehingga bisa layak menjadi seorang PhD kandidat di Wine University and Research. Jadi manfaatkan keterbatasan, perkuat kemampuan teman-teman, limitasi keterbatasan tersebut. Teman-teman harus sadar bahwa apa keterbatasannya. Pada keterbatasan teman-teman, improve. Yang namanya Inggris itu adalah sebuah skill, bukan sesuatu yang lahir dari kecil lah. Ini butuh skill, hanya butuh waktu untuk belajar. Jadi teman-teman sering diasah, sering dilatih, itu akan improve sendirinya.
Jadi sepanjang dua hal tersebut teman-teman harus sadari apa kemampuan teman-teman, apa keterbatasan teman-teman. Lalu ketika teman-teman sudah menyadari keduanya, teman-teman akan tahu apa yang teman-teman harus lakukan dalam memilih kampus, dalam memilih supervisor, dalam memilih memilih jenis beasiswa. Itu kita harus sadari dari sini. Nah, dari kedua hal tersebut ada satu hal yang di luar dari kehendak kita. Itu adalah keberuntungan. Seperti sampaikan tadi, ada 2 orang award di LPDP, dia daftar LPDP, dosennya sebagai pewawancaranya. Itu suatu keberuntungan yang tidak pernah kita sama sekali harapkan begitu. Itu adalah sebuah keberuntungan. Sama dengan hal apa yang saya lakukan. Saya dapat supervisor itu adalah sebuah keberuntungan gitu. Komunikasi tiba-tiba enggak tahu kenapa tiba-tiba saya berpikiran ke One University aja. Tiba-tiba berpikiran itu sudah jalan sudah jalan Tuhan gitu. Ini prosesmu yang harus kamu lakukan. Itu adalah sebuah keberuntungan teman-teman. Ya, jadi teman-teman hanya butuh bagaimana caranya melakukan yang terbaik. Keberuntungan yang terjadi itu akan datang dengan sendirinya. Selama teman-teman masih berupaya. Nah, tapi dari semua itu, ketika teman-teman punya keberuntungan, kemampuan kita bahas, tapi kalau tidak punya motivasi, ya udahlah, teman-teman akan menyerah. Jadi yang paling penting adalah untuk meng-keep your dream alive itu adalah motivasi. Selama teman-teman punya motivasi yang kuat, tidak pernah menyerah, sampai 10 tahun pun kalian teman-teman akan masih bisa kejar. Tapi kalau misalnya baru 1 kali coba, gagal, langsung berhenti. Sudahlah, capek gitu daftar beasiswa, daftar ini, sudah selesai. Ya udahlah. Ya teman-teman tidak akan keluar dari zona nyaman. Begitu-begitu teruslah. Dan tidak akan mencapai dream ataupun impian teman-teman. Alim masih ada waktu 1 menit lagi. Nah, terakhir sebagai penutup, 1 menit ini lagi. ada dua pada intinya dari semua yang saya sampaikan adalah sebuah proses. Pertama, yang kedua adalah motivasi yang tidak pernah yang selalu ada dalam diri saya sampai pada tahap ini. Nah, intinya menerima beasiswa itu dari luar negeri bukanlah sebuah ukuran, sebuah kesuksesan. Teman-teman dapat beasiswa, saya dapat beasiswa di sini, lanjut PhD itu bukan sebuah kesuksesan. Kesuksesan itu normatif dalam artian bergantung orangnya saja bahwa dia mengatakan sukses atau tidak. Ya, intinya luar negeri itu adalah kita bagaimana membuka pikiran kita, bagaimana memiliki wawasan secara global. Indonesia itu bahwa dunia itu tidak sebatas Indonesia, dunia itu tidak sebatas Sulawesi, dunia itu tidak sebatas Jawa saja, tapi dunia itu luas. Ada orang lainnya Indonesia. Itu yang perlu kita pelajari. Mereka orang-orang ada di luar negeri, sehingga kita bisa kombinasikan antara apa Indonesia sama yang ada di luar negeri. Jadi ini untuk menentukan masa depan teman-teman juga. Oleh karena itu, ingin menjadi seorang lebih baik, keluarlah dari zona nyaman. Apalah arti kita berusaha dan lain-lain kalau kita mudah menyerah, tapi untuk keluar dari situ ya kita harus memang keluar dari. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin sangat cepat ya, dalam artian ada banyak informasi sampaikan. Saya coba untuk 20 menit sudah cukup. Sebenarnya kalau mau disampaikan, ada baik dengan lebih lambat ataupun bisa dengan tanya jauh, bisa sampai 1 jam ataupun lebih. Tapi saya harap apa yang saya sampaikan itu sudah untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Mungkin itu dari saya, Kak Ika. Saya berikan kembali kepada Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.